Ganjar Pranowo unggul dalam berbagai simulasi. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saling berkejaran di posisi 2 dan ketiga. Kutip dari tribunnews.com, dalam rilisnya, Indobarometer melakukan 3 simulasi, yakni simulasi 5 nama capres, simulasi 3 nama capres, dan simulasi 2 capres atau head-to-head. Pada simulasi 5 nama calon presiden, nama Ganjar Pranowo mengungguli Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Puan Maharani, dan Airlangga Hartarto, di mana Ganjar memperoleh suara dari responden sebanyak 29,4%, disusul Prabowo Subianto 27,5%. Di posisi ketiga ada nama Anies Baswedan dengan responden sebanyak 23,9%, disusul Puan Maharani 1,4% dan Airlangga Hartarto 0,3%. Pada simulasi 3 nama capres, Ganjar Pranowo unggul dengan dipilih oleh 30,3% responden. Sementara Prabowo Subianto meraih 28,4% dan Anies Baswedan 25,3%. Terdapat 16,1% responden yang tidak akan memilih, rahasia, belum memutuskan, tidak tahu, ataupun tidak menjawab. Saat pilihan dikerucutkan kembali menjadi hanya 2 calon presiden, nama Prabowo Subianto justru unggul jika melawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Prabowo Subianto unggul dengan keterpilihan antara 38,5 hingga 40,3% apabila disimulasikan head-to-head dengan Ganjar Pranowo yang memperoleh 35,4% dan Anies Rashid Baswedan 30,7%. Sementara itu, di saat Ganjar Pranowo berhadapan dengan Anies Baswedan, nama Gubernur Jawa Tengah itu pun lebih unggul dibandingkan bakal calon presiden dari koalisi perubahan itu, di mana Ganjar memperoleh suara responden sebanyak 40,2%, sedangkan Anies Baswedan hanya mendapatkan 38,1%. Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 12 hingga 24 Februari 2023 dengan melibatkan 1.190 responden berusia 17 tahun atau lebih. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam survei ini ialah wawancara tatap muka dengan responden melalui kuesioner. Kemudian metode penarikan datanya adalah stratified random sampling. Para responden mendapatkan pertanyaan tertutup soal partai politik yang akan mereka pilih untuk pemilihan legislatif DPR RI. Munculan nama Ma'ruf Amin sebagai pendamping Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 lalu menjadi contoh kejutan posisi cawapres yang bisa terjadi kembali di tahun 2024. Kali ini nama pengusaha kenamaan Indonesia Chairul Tanjung disebut-sebut sebagai sosok kuda hitam yang kemungkinan muncul di ajang Pilpres 2024. Hal ini diprediksi oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Khodari saat diwawancarai wartawan pada Rabu 22 Maret 2023 kemarin. Dikutip dari wartakotalive.com, pernyataan itu muncul menanggapi koalisi perubahan, yakni PKS, Demokrat, dan Partai Nasdem, di mana mereka sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Namun hingga saat ini belum ada titik temu siapa kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Meski menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan, siapa kandidat cawapresnya? Namun beberapa politisi Partai Demokrat masih tetap menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menjadi pendamping Anies Baswedan. Dalam konteks ini, menurut Khodari, bisa jadi muncul kuda hitam yang bisa diterima oleh semua partai, khususnya PKS dan Demokrat. Ia pun mencontohkan nama pengusaha kelas kakap Chairul Tanjung yang kemungkinan bisa saja muncul dalam Pilpres 2024. Namun, Khodari juga menilai memang untuk nama cawapres saat ini, spekulasinya masih sangat tinggi. Sekedar informasi, diketahui nama Chairul Tanjung sudah tak lagi asing di Indonesia. Ia adalah sosok penting yang berperan di balik perusahaan City Corp dan membawahi Megacorp, Transcorp, dan City Global Resources. Ketiga perusahaan itu bergerak dalam layanan finansial, retail, media, gaya hidup, hiburan, dan juga sumber daya alam. Sebagai seorang pebisnis, Chairul Tanjung sendiri dikenal sebagai pengusaha bertangan dingin.
Menjelang kontestasi Pilpres pada 2019 silam, namanya pun sebenarnya juga sudah sering muncul, sebab dia mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan. Seperti pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Chairul Tanjung pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Saat itu ia menggantikan Hatta Rajasa yang telah mengundurkan diri lantaran menjadi calon Wapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014. Chairul Tanjung juga sempat menjabat sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional pada tahun 2010 lalu. Komite itu di bawah Presiden dan bertugas untuk memberikan masukan dan kajian mengenai ekonomi Indonesia. Saat itu Chairul Tanjung ditunjuk langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya dari elit Partai Nasdem, Kepala BIN Budi Gunawan juga mendapatkan kritik dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan pernyataan BG mencederai demokrasi dan merusak citra Indonesia di mata dunia. Kamhar menilai pernyataan BG bisa memunculkan spekulasi akan adanya operasi intelijen untuk memenangkan capres tertentu di Pilpres 2024. Dilansir tribunnews.com, menurut Kamhar, pernyataan BG itu bisa dibaca sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024. Selain itu, ia juga menilai pernyataan-pernyataan dukungan seperti ini muncul lantaran Presiden Jokowi sendiri yang juga sering mengendorse kandidat Capres dan Cawapres. Lebih jauh, Kamhar menilai sangat berbahaya sekali jika para pejabat tinggi negara yang memiliki kekuatan hegemoni dan kekuatan dominasi sebagai represif state aparatus ikut-ikutan pada politik praktis. Karena pernyataan Budi Gunawan tersebut, ia kini meragukan netralitas BIN dalam Pilpres 2024 mendatang. Terpisah, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan, semua orang berhak menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab konstitusi menyatakan pengusungan capres-cawapres merupakan kewenangan partai politik atau gabungan parpol. Ia pun berharap tidak ada pihak yang mengganggu parpol yang memiliki perbedaan pandangan soal pengusungan capres-cawapres. Diketahui dukungan dari Kepala BIN itu muncul ketika Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Budi ikut mendampingi Presiden Jokowi untuk meresmikan Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) dan peluncuran produk-produk kreativitas di Abipura, Kota Jayapura, Papua. Pada momen ini, Budi memuji Prabowo langsung di hadapan Jokowi. Awalnya dalam sambutan, Budi Gunawan menyinggung kehadiran Menhan Prabowo yang mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungan kerja ke Papua. Purnawirawan Jenderal Polisi itu mengatakan bahwa Prabowo akhir-akhir ini kerap mendampingi sang presiden. Karena kegiatan itulah, ia mengaku melihat sebagian aura Jokowi sudah berpindah ke Prabowo. Selain itu, Budi Gunawan juga mendoakan Prabowo untuk menang di Pilpres 2024. Untuk Pak Prabowo, semoga sehat, lancar, dan sukses. Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan baru-baru ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Budi menyebut bahwa sebagian besar aura Presiden Joko Widodo mulai berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tentunya pernyataan dari Budi Gunawan itu pun menuai komentar dan reaksi dari sejumlah pihak. Pernyataan Budi Gunawan ini disampaikan dalam acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura pada Selasa 21 Maret. Menurut Budi, hal ini terjadi karena Prabowo kerap ikut bepergian bersama Presiden Jokowi belakangan ini. Budi lantas berujar agar Prabowo selalu diberi kesehatan dan sukses menghadapi kontestasi pemilu 2024. Pernyataan dari Budi Gunawan ini pun sontak membuat Jokowi tertawa, sedangkan Prabowo yang duduk di sebelahnya melakukan gestur dengan mengatupkan kedua tangannya ke arah Presiden. Buntut dari pernyataan Kepala BIN ini pun menuai sorotan dan komentar dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah menilai pernyataan tersebut ada kaitannya dengan dukungan para elit politik. Menurut Deddy, Budi sudah mengetahui bahwa elit politik akan mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024, termasuk dari Megawati. Adapun Budi Gunawan dan Megawati memiliki relasi yang cukup dekat. Sementara itu, sejumlah partai politik utamanya yang mendukung Prabowo dan Jokowi menyambut positif pernyataan tersebut. Berbeda dengan Partai Demokrat yang meragukan netralitas BIN pada pemilu 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pernyataan BG tersebut bisa dibaca sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo.
Untuk Pak Prabowo, semoga sehat, lancar, dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024. Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan menilai aura Presiden Joko Widodo sudah mulai berpindah ke Menhan Prabowo Subianto. Adapun Prabowo sejauh ini digadang-gadang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara Anies Baswedan yakni Sudirman Said memberikan respons. Sudirman Said mengaku enggan mengomentari ucapan dari Kepala BIN Budi Gunawan tersebut. Dia mengatakan enggan menanggapi sebab hal itu sebagai pandangan Budi. Hal ini disampaikan Sudirman Said jubir Anies Baswedan yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan. Sementara itu, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menekankan bahwa pihaknya akan tetap mendukung Anies Baswedan. Menurutnya, pernyataan Kepala BIN itu tidak mempengaruhi sikap mereka di Pilpres 2024. Anggota Komisi 3 DPR tersebut menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan sikap Kepala BIN yang terlihat condong ke Prabowo. Diketahui sebelumnya Kepala BIN Budi Gunawan menyebut aura Presiden Joko Widodo sebagian sudah pindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan sambutan pada peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua pada Selasa 21 Maret. Dia lantas mendoakan agar Prabowo sehat dan sukses menghadapi kontestasi pemilihan. Prabowo Subianto 27,5%. Di posisi ketiga ada nama Anies Baswedan dengan responden sebanyak 23,9%, disusul Puan Maharani 1,4% dan Airlangga Hartarto 0,3%. Pada simulasi 3 nama capres, Ganjar Pranowo unggul dengan dipilih oleh 30,3% responden. Sementara Prabowo Subianto meraih 28,4% dan Anies Baswedan 25,3%. Terdapat 16,1% responden yang tidak akan memilih, rahasia, belum memutuskan, tidak tahu, ataupun tidak menjawab. Saat pilihan dikerucutkan kembali menjadi hanya 2 calon presiden, nama Prabowo Subianto justru unggul jika melawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Prabowo Subianto unggul dengan keterpilihan antara 38,5 hingga 40,3% apabila disimulasikan head-to-head dengan Ganjar Pranowo yang memperoleh 35,4% dan Anies Rashid Baswedan 30,7%. Sementara itu, di saat Ganjar Pranowo berhadapan dengan Anies Baswedan, nama Gubernur Jawa Tengah itu pun lebih unggul dibandingkan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu, di mana Ganjar memperoleh suara responden sebanyak 40,2%, sedangkan Anies Baswedan hanya mendapatkan 38,1%. Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 12 hingga 24 Februari 2023 dengan melibatkan 1.190 responden berusia 17 tahun atau lebih. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam survei ini ialah wawancara tatap muka dengan responden melalui kuesioner. Kemudian metode penarikan datanya adalah stratified random sampling. Para responden mendapatkan pertanyaan tertutup soal partai politik yang akan mereka pilih untuk pemilihan legislatif DPR RI. Munculan nama Ma'ruf Amin sebagai pendamping Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 lalu menjadi contoh kejutan posisi cawapres yang bisa terjadi kembali di tahun 2024. Kali ini nama pengusaha kenamaan Indonesia Hairul Tanjung disebut-sebut sebagai sosok kuda hitam yang kemungkinan muncul di ajang Pilpres 2024. Hal ini diprediksi oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Khodari saat diwawancarai wartawan pada Rabu 22 Maret 2023 kemarin. Dikutip dari wartakotalive.com, pernyataan itu muncul menanggapi Koalisi Perubahan, yakni PKS, Demokrat, dan Partai Nasdem, di mana mereka sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Namun hingga saat ini belum ada titik temu siapa kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Meski menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan, siapa kandidat cawapresnya. Namun beberapa politisi Partai Demokrat masih tetap menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menjadi pendamping Anies Baswedan.
Dalam konteks ini, menurut Kodari, bisa jadi muncul kuda hitam yang bisa diterima oleh semua partai, khususnya PKS dan Demokrat. Ia pun mencontohkan nama pengusaha kelas kakap Hairul Tanjung yang kemungkinan bisa saja muncul dalam Pilpres 2024. Namun, Kodari juga menilai memang untuk nama cawapres saat ini, spekulasinya masih sangat tinggi. Sekedar informasi, diketahui nama Hairul Tanjung sudah tak lagi asing di Indonesia. Ia adalah sosok penting yang berperan di balik perusahaan City Corp dan membawahi Megacorp, Transcorp, dan City Global Resources. Ketiga perusahaan Mian. Saat itu ia menggantikan Hatta Rajasa yang telah mengundurkan diri lantaran menjadi calon Wapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014. Hairul Tanjung juga sempat menjabat sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional pada tahun 2010 lalu. Komite itu di bawah Presiden dan bertugas untuk memberikan masukan dan kajian mengenai ekonomi Indonesia. Saat itu Hairul Tanjung ditunjuk langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya dari elit Partai Nasdem, Kepala BIN Budi Gunawan juga mendapatkan kritik dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan pernyataan BG mencederai demokrasi dan merusak citra Indonesia di mata dunia. Kamhar menilai pernyataan BG bisa memunculkan spekulasi akan adanya operasi intelijen untuk memenangkan capres tertentu di Pilpres 2024. Dilansir tribunnews.com, menurut Kamhar, pernyataan BG itu bisa dibaca sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024. Selain itu, ia juga menilai pernyataan-pernyataan dukungan seperti ini muncul lantaran Presiden Jokowi sendiri yang juga sering mengendorse kandidat Capres dan Cawapres. Lebih jauh, Kamhar menilai sangat berbahaya sekali jika para pejabat tinggi negara yang memiliki kekuatan hegemoni dan kekuatan dominasi sebagai represif state aparatus ikut-ikutan pada politik praktis. Karena pernyataan Budi Gunawan tersebut, ia kini meragukan netralitas BIN dalam Pilpres 2024 mendatang. Terpisah, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan, semua orang berhak menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab konstitusi menyatakan pengusungan capres-cawapres merupakan kewenangan partai politik atau gabungan parpol. Ia pun berharap tidak ada pihak yang mengganggu parpol yang memiliki perbedaan pandangan soal pengusungan capres-cawapres. Diketahui dukungan dari Kepala BIN itu muncul ketika Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Budi ikut mendampingi Presiden Jokowi untuk meresmikan Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) dan peluncuran produk-produk kreativitas di Abipura, Kota Jayapura, Papua. Pada momen ini, Budi memuji Prabowo langsung di hadapan Jokowi. Awalnya dalam sambutan, Budi Gunawan menyinggung kehadiran Menhan Prabowo yang mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungan kerja ke Papua. Purnawirawan Jenderal Polisi itu mengatakan bahwa Prabowo akhir-akhir ini kerap mendampingi sang presiden. Karena kegiatan itulah, ia mengaku melihat sebagian aura Jokowi sudah berpindah ke Prabowo. Selain itu, Budi Gunawan juga mendoakan Prabowo untuk menang di Pilpres 2024. Untuk Pak Prabowo, semoga sehat, lancar, dan sukses. Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan baru-baru ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Budi menyebut bahwa sebagian besar aura Presiden Joko Widodo mulai berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tentunya pernyataan dari Budi Gunawan itu pun menuai komentar dan reaksi dari sejumlah pihak. Pernyataan Budi Gunawan ini disampaikan dalam acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura pada Selasa 21 Maret. Menurut Budi, hal ini terjadi karena Prabowo kerap ikut bepergian bersama Presiden Jokowi belakangan ini. Budi lantas berujar agar Prabowo selalu diberi kesehatan dan sukses menghadapi kontestasi pemilu 2024. Pernyataan dari Budi Gunawan ini pun sontak membuat Jokowi tertawa, sedangkan Prabowo yang duduk di sebelahnya melakukan gestur dengan mengatupkan kedua tangannya ke arah Presiden. Buntut dari pernyataan Kepala BIN ini pun menuai sorotan dan komentar dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah menilai pernyataan tersebut ada kaitannya dengan dukungan para elit politik. Menurut Deddy, Budi sudah mengetahui bahwa elit politik akan mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024, termasuk dari Megawati. Adapun Budi Gunawan dan Megawati memiliki relasi yang cukup dekat. Sementara itu, sejumlah partai politik utamanya yang mendukung Prabowo dan Jokowi menyambut positif pernyataan tersebut.
Berbeda dengan Partai Demokrat yang meragukan netralitas BIN pada pemilu 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pernyataan BG tersebut bisa dibaca sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024. Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan menilai aura Presiden Joko Widodo sudah mulai berpindah ke Menhan Prabowo Subianto. Adapun Prabowo sejauh ini digadang-gadang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara Anies Baswedan yakni Sudirman Said memberikan respons. Sudirman Said mengaku enggan mengomentari ucapan dari Kepala BIN Budi Gunawan tersebut. Dia mengatakan enggan menanggapi sebab hal itu sebagai pandangan Budi. Hal ini disampaikan Sudirman Said jubir Anies Baswedan yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan. Sementara itu, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menekankan bahwa pihaknya akan tetap mendukung Anies Baswedan. Menurutnya, pernyataan Kepala BIN itu tidak mempengaruhi sikap mereka di Pilpres 2024. Anggota Komisi 3 DPR tersebut menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan sikap Kepala BIN yang terlihat condong ke Prabowo. Diketahui sebelumnya Kepala BIN Budi Gunawan menyebut aura Presiden Joko Widodo sebagian sudah pindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan sambutan pada peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua pada Selasa 21 Maret. Dia lantas mendoakan agar Prabowo sehat dan sukses menghadapi kontestasi pemilihan umum 2024. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Aura Presiden Joko Widodo disebut sebagian sudah berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Intelijen Nasional atau BIN Budi Gunawan. Lantas inilah reaksi Jokowi beserta Prabowo setelah mendengar pernyataan dari Budi Gunawan. Pernyataan Budi Gunawan itu disampaikan saat peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua. Adapun acara yang diselenggarakan pada Selasa 21 Maret itu dihadiri oleh Jokowi dan Prabowo. Saat menyampaikan sambutannya, Budi Gunawan terlebih dahulu menyapa para menteri yang hadir. Kemudian Budi Gunawan pun menyinggung terkait momen kebersamaan Jokowi dan Prabowo yang kerap dilakukan. Mendengar pernyataan tersebut, para tamu undangan langsung bertepuk tangan. Tak hanya itu, secara terang-terangan Budi Gunawan menyebut aura Jokowi sebagian sudah pindah ke Prabowo. Jokowi yang mengenakan baju coklat pun tertawa mendengar pernyataan tersebut, sementara Prabowo duduk di samping Jokowi. Ia pun langsung merespon pernyataan Budi Gunawan. Nampak Prabowo menengok ke arah Jokowi sembari mengatupkan kedua tangannya. Kepala Prabowo pun sedikit menunduk disertai dengan senyum di wajahnya. Tak hanya Jokowi dan Prabowo, seluruh tamu undangan pun ikut tertawa. Kemudian Budi Gunawan melanjutkan sambutannya. Ia mendoakan agar Prabowo selalu sehat dan sukses menghadapi kontestasi pemilihan umum atau pemilu 2024. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seringkali diajak oleh Presiden Jokowi terjun ke lapangan saat kunjungan kerja. Terkait ajakan ini, Prabowo mengaku belum tahu alasan dibaliknya. Namun ia menduga Presiden Jokowi ingin mendidiknya dalam mengurus negara. Hal ini disampaikan Prabowo saat memberi sambutan di acara istighosah dan doa bersama di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan pada Jumat 17 Maret. Awalnya, Prabowo bercerita bahwa dirinya pernah menjadi prajurit TNI.
Dengan latar belakang tersebut, sudah semestinya Prabowo memahami soal perang. Namun jika berkaitan dengan urusan negara, Prabowo mengaku masih banyak belajar dari Presiden Jokowi. Oleh karena itu, Prabowo menduga alasan Presiden sering mengajaknya terjun ke lapangan karena ingin mendidiknya. Di hadapan jemaah, Prabowo mengaku telah menjadi saksi bagaimana komitmen Jokowi bekerja untuk Indonesia. Ia menyebut Presiden Jokowi selalu memikirkan rakyat kecil. Sikap itulah yang menurut Prabowo perlu ia contoh dari Presiden untuk memimpin sebuah negara. Seperti diketahui, momen kebersamaan Prabowo dengan Presiden Jokowi kerap terlihat. Salah satu yang menjadi sorotan yakni saat kunjungan kerja di Kebumen, Jawa Tengah pada 9 Maret lalu. Dalam momen tersebut, Prabowo dipertemukan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebagaimana diketahui, keduanya disebut-sebut sebagai kandidat terkuat calon presiden pada Pilpres 2024. Ada momen menarik kala Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungan kerja ke Tabalong, Kalimantan Selatan pada Jumat 17 Maret 2023. Pasalnya, Prabowo tiba-tiba dipeluk emak-emak saat berada di pasar. Sebelumnya, Presiden dan rombongan mengikuti acara istighosah dan doa bersama Rabi'ah Melayu Banjar. Kemudian bertolak ke Pasar Rakyat Tabalong untuk memberikan sejumlah bantuan sosial kepada para pedagang pasar. Sesampainya di Pasar Rakyat Tabalong, kehadiran Prabowo dan Presiden Jokowi disambut meriah. Prabowo kemudian menyalami sejumlah masyarakat di sana. Saat menyalami seorang emak-emak, dia tiba-tiba dipeluk erat. Emak-emak yang mengenakan baju hitam itu diketahui bernama Siti. Prabowo pun tampak membalas pelukan tersebut. Menhan juga mengucapkan sesuatu sambil tersenyum kepada Siti. Sementara Presiden Jokowi yang ada di depannya ikut tersenyum melihat aksi emak-emak tersebut. Saat dikonfirmasi, Siti mengaku sangat mengagumi sosok Prabowo. Oleh karena itu, ia merasa senang kala bertemu secara langsung, bersalaman dan memeluk Prabowo. Pak Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terlihat kembali mendampingi Presiden Joko Widodo di acara yang bukan bertema pertahanan. Kali ini Prabowo hadir bersama Jokowi dalam acara istighosah di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan pada Jumat 17 Maret. Sebelumnya, Prabowo juga diajak oleh Presiden Jokowi untuk meninjau panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Sosok Prabowo tampak hadir dalam acara istighosah dan doa bersama Rabi'ah Melayu Banjar. Dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tampak duduk bersama dengan para tokoh agama dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Prabowo tampak menyimak sambutan yang diberikan oleh Jokowi, sesekali tertawa ketika melihat hal lucu saat Presiden berinteraksi dengan peserta istighosah. Dilansir Kompas.com, rupanya kehadiran Prabowo di acara ini adalah undangan dari panitia. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin pada Jumat 17 Maret. Diketahui setelah acara selesai, Jokowi mengajak Prabowo mengunjungi Pasar Rakyat Tabalong. Adapun momen kebersamaan Prabowo dan Jokowi belakangan kerap terjadi di sejumlah acara, baik yang bertemakan pertahanan atau tidak. Seperti pada Kamis 9 Maret lalu, saat Jokowi mengajak Prabowo meninjau panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Kemudian saat keduanya melepas keberangkatan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Turki Suriah pada 21 Februari lalu. Lalu saat Prabowo ikut menyaksikan balapan powerboat di Danau Toba bersama Jokowi pada akhir Februari. Diketahui sebelum bertolak ke Tabalong, Prabowo juga ikut bersama rombongan Jokowi dan sejumlah menteri lainnya dalam kunjungan ke Singapura. Presiden Joko Widodo diketahui melakukan kunjungan kerja ke Kebumen, Jawa Tengah pada Kamis 9 Maret 2023. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi turut ditemani oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Momen ini pun dinilai menguatkan arah dukungan dari Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Dalam foto yang diterima oleh tim redaksi, tampak Presiden Jokowi tengah berjalan di area pematang sawah. Sebenarnya Presiden Jokowi juga didampingi oleh sejumlah pejabat lainnya, termasuk Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun ada momen ketika Presiden Jokowi berjalan, kemudian Menhan Prabowo dan Ganjar tampak mengikuti dari Prabowo berjalan bersebelahan dengan Ganjar dan menggandeng tangannya. Hal ini pun menuai sorakan dari masyarakat setempat. Prabowo pun tampak tertawa dan sedikit bergurau dengan Ganjar. Diketahui kunjungan Jokowi ini dalam rangka panen raya 1 juta hektar.
Sementara itu terkait dengan momen kebersamaan Jokowi dengan Ganjar dan Prabowo, dinilai punya makna lain utamanya arah dukungan politik. Dikutip dari Tribun News, analis politik dan Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Iman menganggap bahwa hal ini sebagai sinyal dukungan Jokowi pada duet Prabowo-Ganjar. Menurut Arif, restu Jokowi pada paslon Prabowo-Ganjar tentu berbasis kalkulasi politik. Selama ini memang dalam hasil berbagai survei, duet Prabowo-Ganjar ini tidak terbendung. Sebagaimana diketahui usulan duet Prabowo-Ganjar dalam Pilpres 2024 belakangan ini terus bermunculan. DPD Partai Gerindra Jateng menyebut bahwa kemungkinan Prabowo-Ganjar berpasangan muncul dari hasil musyawarah rakyat relawan Jokowi. Sejauh ini belum ada komunikasi politik yang dijalin oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo untuk kontestasi politik tersebut. Adapun Prabowo dan Ganjar selalu berada di urutan 3 teratas bersama Anies Baswedan dalam survei elektabilitas calon presiden. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan soal aura Presiden Joko Widodo sebagian telah berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Salah satu kritikan itu datang dari Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri alias Gus Coy. Dikatakan Gus Coy pada Rabu 22 Maret 2023, BIN terkesan menjadi badan intelijen norak. Pasalnya, sebagai lembaga pemerintahan, BIN seharusnya tak ikut memenangkan calon presiden atau partai politik tertentu. Oleh sebab itu, pernyataan Budi tersebut membuat BIN dicap sebagai lembaga norak. Ia lantas menyayangkan ketika lembaga-lembaga negara dipimpin oleh orang yang tidak dapat dipercaya. Diketahui pernyataan Budi tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Kota Jayapura pada Selasa 21 Maret. Prabowo juga hadir mendampingi Presiden Jokowi. Melihat kedatangan Prabowo, Budi lantas ikut menyapanya dalam sambutannya. Purnawirawan Jenderal Polisi tersebut mengatakan bahwa Prabowo akhir-akhir ini kerap mendampingi Presiden. Budi lantas menyebut jika aura Presiden sebagian telah pindah ke Menhan. Prabowo kemudian didoakan agar diberikan kesehatan dan sukses dalam menghadapi kontestasi 2024 mendatang. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar, dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024. Lembaga Survei Indobarometer merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas Capres pada Pilpres 2024. Hasilnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul dalam berbagai simulasi. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saling berkejaran di posisi 2 dan ketiga. Dikutip dari tribunnews.com, dalam rilisnya, Indobarometer melakukan 3 simulasi, yakni simulasi 5 nama capres, simulasi 3 nama capres, dan simulasi 2 capres atau head-to-head. Pada simulasi 5 nama calon presiden, nama Ganjar Pranowo mengungguli Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Puan Maharani, dan Airlangga Hartarto, di mana Ganjar memperoleh suara dari responden sebanyak 29,4%, disusul Prabowo Subianto 27,5%. Di posisi ketiga ada nama Anies Baswedan dengan responden sebanyak 23,9%, disusul Puan Maharani 1,4% dan Airlangga Hartarto 0,3%. Pada simulasi 3 nama capres, Ganjar Pranowo unggul dengan dipilih oleh 30,3% responden. Sementara Prabowo Subianto meraih 28,4% dan Anies Baswedan 25,3%. Terdapat 16,1% responden yang tidak akan memilih, rahasia, belum memutuskan, tidak tahu, ataupun tidak menjawab. Saat pilihan dikerucutkan kembali menjadi hanya 2 calon presiden, nama Prabowo Subianto justru unggul jika melawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Prabowo Subianto unggul dengan keterpilihan antara 38,5 hingga 40,3% apabila disimulasikan head-to-head dengan Ganjar Pranowo
yang memperoleh 35,4% dan Anies Rashid Baswedan 30,7%. Sementara itu, di saat Ganjar Pranowo berhadapan dengan Anies Baswedan, nama Gubernur Jawa Tengah itu pun lebih unggul dibandingkan bakal calon presiden dari koalisi perubahan itu, di mana Ganjar memperoleh suara responden sebanyak 40,2%, sedangkan Anies Baswedan hanya mendapatkan 38,1%. Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 12 hingga 24 Februari 2023 dengan melibatkan 1.190 responden berusia 17 tahun atau lebih. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam survei ini ialah wawancara tatap muka dengan responden melalui kuesioner. Kemudian metode penarikan datanya adalah stratified random sampling. Para responden mendapatkan pertanyaan tertutup soal partai politik yang akan mereka pilih untuk pemilihan legislatif DPR RI. Munculan nama Ma'ruf Amin sebagai pendamping Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 lalu menjadi contoh kejutan posisi cawapres yang bisa terjadi kembali di tahun 2024. Kali ini nama pengusaha kenamaan Indonesia Chairul Tanjung disebut-sebut sebagai sosok kuda hitam yang kemungkinan muncul di ajang Pilpres 2024. Hal ini diprediksi oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari saat diwawancarai wartawan pada Rabu 22 Maret 2023 kemarin. Dikutip dari wartakotalive.com, pernyataan itu muncul menanggapi koalisi perubahan, yakni PKS, Demokrat, dan Partai Nasdem, di mana mereka sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Namun hingga saat ini belum ada titik temu siapa kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Meski menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan, siapa kandidat cawapresnya. Namun beberapa politisi Partai Demokrat masih tetap menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menjadi pendamping Anies Baswedan. Dalam konteks ini, menurut Kodari, bisa jadi muncul kuda hitam yang bisa diterima oleh semua partai, khususnya PKS dan Demokrat. Ia pun mencontohkan nama pengusaha kelas kakap Chairul Tanjung yang kemungkinan bisa saja muncul dalam Pilpres 2024. Namun, Kodari juga menilai memang untuk nama cawapres saat ini, spekulasinya masih sangat tinggi. Sekedar informasi, diketahui nama Chairul Tanjung sudah tak lagi asing di Indonesia. Ia adalah sosok penting yang berperan di balik perusahaan City Corp dan membawahi Megacorp, Transcorp, dan City Global Resources. Ketiga perusahaan itu bergerak dalam layanan finansial, retail, media, gaya hidup, hiburan, dan juga sumber daya alam. Sebagai seorang pebisnis, Chairul Tanjung sendiri dikenal sebagai pengusaha bertangan dingin. Menjelang kontestasi Pilpres pada 2019 silam, namanya pun sebenarnya juga sudah sering muncul, sebab dia mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan. Seperti pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Chairul Tanjung pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Saat itu ia menggantikan Hatta Rajasa yang telah mengundurkan diri lantaran menjadi calon Wapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014. Chairul Tanjung juga sempat menjabat sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional pada tahun 2010 lalu. Komite itu di bawah Presiden dan bertugas untuk memberikan masukan dan kajian mengenai ekonomi Indonesia. Saat itu, Chairul Tanjung ditunjuk langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya dari elit Partai Nasdem, Kepala BIN Budi Gunawan juga mendapatkan kritik dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan pernyataan BG mencederai demokrasi dan merusak citra Indonesia di mata dunia. Kamhar menilai pernyataan BG bisa memunculkan spekulasi akan adanya operasi intelijen untuk memenangkan capres tertentu di Pilpres 2024. Dilansir tribunnews.com, menurut Kamhar, pernyataan BG itu bisa dibaca sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024. Selain itu, ia juga menilai pernyataan-pernyataan dukungan seperti ini muncul lantaran Presiden Jokowi sendiri yang juga sering mengendorse kandidat capres dan cawapres. Lebih jauh, Kamhar menilai sangat berbahaya sekali jika para pejabat tinggi negara yang memiliki kekuatan hegemoni dan kekuatan dominasi sebagai represif state
aparatus ikut-ikutan pada politik praktis. Karena pernyataan Budi Gunawan tersebut, ia kini meragukan netralitas BIN dalam Pilpres 2024 mendatang. Terpisah, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan, semua orang berhak menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab konstitusi menyatakan pengusungan capres-cawapres merupakan kewenangan partai politik atau gabungan parpol. Ia pun berharap tidak ada pihak yang mengganggu parpol yang memiliki perbedaan pandangan soal pengusungan capres-cawapres. Diketahui dukungan dari Kepala BIN itu muncul ketika Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Budi ikut mendampingi Presiden Jokowi untuk meresmikan Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) dan peluncuran produk-produk kreativitas di Abipura, Kota Jayapura, Papua. Pada momen ini, Budi memuji Prabowo langsung di hadapan Jokowi. Awalnya dalam sambutan, Budi Gunawan menyinggung kehadiran Menhan Prabowo yang mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungan kerja ke Papua. Purnawirawan Jenderal Polisi itu mengatakan bahwa Prabowo akhir-akhir ini kerap mendampingi sang presiden. Karena kegiatan itulah, ia mengaku melihat sebagian aura Jokowi sudah berpindah ke Prabowo. Selain itu, Budi Gunawan juga mendoakan Prabowo untuk menang di Pilpres 2024. Untuk Pak Prabowo, semoga sehat, lancar, dan sukses. Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan baru-baru ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Budi menyebut bahwa sebagian besar aura Presiden Joko Widodo mulai berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tentunya pernyataan dari Budi Gunawan itu pun menuai komentar dan reaksi dari sejumlah pihak. Pernyataan Budi Gunawan ini disampaikan dalam acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura pada Selasa 21 Maret. Menurut Budi, hal ini terjadi karena Prabowo kerap ikut bepergian bersama Presiden Jokowi belakangan ini. Budi lantas berujar agar Prabowo selalu diberi kesehatan dan sukses menghadapi kontestasi pemilu 2024. Pernyataan dari Budi Gunawan ini pun sontak membuat Jokowi tertawa, sedangkan Prabowo yang duduk di sebelahnya melakukan gestur dengan mengatupkan kedua tangannya ke arah Presiden. Buntut dari pernyataan Kepala BIN ini pun menuai sorotan dan komentar dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah menilai pernyataan tersebut ada kaitannya dengan dukungan para elit politik. Menurut Deddy, Budi sudah mengetahui bahwa elit politik akan mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024, termasuk dari Megawati. Adapun Budi Gunawan dan Megawati memiliki relasi yang cukup dekat. Sementara itu, sejumlah partai politik utamanya yang mendukung Prabowo dan Jokowi menyambut positif pernyataan tersebut. Berbeda dengan Partai Demokrat yang meragukan netralitas BIN pada pemilu 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pernyataan BG tersebut bisa dibaca sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo, semoga sehat, lancar, dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024. Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan menilai aura Presiden Joko Widodo sudah mulai berpindah ke Menhan Prabowo Subianto. Adapun Prabowo sejauh ini digadang-gadang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara Anies Baswedan yakni Sudirman Said memberikan respons. Sudirman Said mengaku enggan mengomentari ucapan dari Kepala BIN Budi Gunawan tersebut. Dia mengatakan enggan menanggapi sebab hal itu sebagai pandangan Budi. Hal ini disampaikan Sudirman Said, jubir Anies Baswedan yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan. Sementara itu, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menekankan bahwa pihaknya akan tetap mendukung Anies Baswedan. Menurutnya, pernyataan Kepala BIN itu tidak mempengaruhi sikap mereka di Pilpres 2024. Anggota Komisi 3 DPR tersebut menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan sikap Kepala BIN yang terlihat condong ke Prabowo.
Diketahui sebelumnya Kepala BIN Budi Gunawan menyebut aura Presiden Joko Widodo sebagian sudah pindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan sambutan pada peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua pada Selasa 21 Maret. Dia lantas mendoakan agar Prabowo sehat dan sukses menghadapi kontestasi pemilihan umum 2024. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Aura Presiden Joko Widodo disebut sebagian sudah berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Intelijen Nasional atau BIN Budi Gunawan. Lantas inilah reaksi Jokowi beserta Prabowo setelah mendengar pernyataan dari Budi Gunawan. Pernyataan Budi Gunawan itu disampaikan saat peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua. Adapun acara yang diselenggarakan pada Selasa 21 Maret itu dihadiri oleh Jokowi dan Prabowo. Saat menyampaikan sambutannya, Budi Gunawan terlebih dahulu menyapa para menteri yang hadir. Kemudian Budi Gunawan pun menyinggung terkait momen kebersamaan Jokowi dan Prabowo yang kerap dilakukan. Mendengar pernyataan tersebut, para tamu undangan langsung bertepuk tangan. Tak hanya itu, secara terang-terangan Budi Gunawan menyebut aura Jokowi sebagian sudah pindah ke Prabowo. Jokowi yang mengenakan baju coklat pun tertawa mendengar pernyataan tersebut, sementara Prabowo duduk di samping Jokowi. Ia pun langsung merespon pernyataan Budi Gunawan. Nampak Prabowo menengok ke arah Jokowi sembari mengatupkan kedua tangannya. Kepala Prabowo pun sedikit menunduk disertai dengan senyum di wajahnya. Tak hanya Jokowi dan Prabowo, seluruh tamu undangan pun ikut tertawa. Kemudian Budi Gunawan melanjutkan sambutannya. Ia mendoakan agar Prabowo selalu sehat dan sukses menghadapi kontestasi pemilihan umum atau pemilu 2024. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seringkali diajak oleh Presiden Jokowi terjun ke lapangan saat kunjungan kerja. Terkait ajakan ini, Prabowo mengaku belum tahu alasan dibaliknya. Namun ia menduga Presiden Jokowi ingin mendidiknya dalam mengurus negara. Hal ini disampaikan Prabowo saat memberi sambutan di acara istighosah dan doa bersama di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan pada Jumat 17 Maret. Awalnya, Prabowo bercerita bahwa dirinya pernah menjadi prajurit TNI. Dengan latar belakang tersebut, sudah semestinya Prabowo memahami soal perang. Namun jika berkaitan dengan urusan negara, Prabowo mengaku masih banyak belajar dari Presiden Jokowi. Oleh karena itu, Prabowo menduga alasan Presiden sering mengajaknya terjun ke lapangan karena ingin mendidiknya. Di hadapan jemaah, Prabowo mengaku telah menjadi saksi bagaimana komitmen Jokowi bekerja untuk Indonesia. Ia menyebut Presiden Jokowi selalu memikirkan rakyat kecil. Sikap itulah yang menurut Prabowo perlu ia contoh dari Presiden untuk memimpin sebuah negara. Seperti diketahui, momen kebersamaan Prabowo dengan Presiden Jokowi kerap terlihat. Salah satu yang menjadi sorotan yakni saat kunjungan kerja di Kebumen, Jawa Tengah pada 9 Maret lalu. Dalam momen tersebut, Prabowo dipertemukan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebagaimana diketahui, keduanya disebut-sebut sebagai kandidat terkuat calon presiden pada Pilpres 2024. Ada momen menarik kala Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungan kerja ke Tabalong, Kalimantan Selatan pada Jumat 17 Maret 2023. Pasalnya, Prabowo tiba-tiba dipeluk emak-emak saat berada di pasar. Sebelumnya, Presiden dan rombongan mengikuti acara istighosah dan doa bersama Rabi'ah Melayu Banjar. Kemudian bertolak ke Pasar Rakyat Tabalong untuk memberikan sejumlah bantuan sosial kepada para pedagang pasar. Sesampainya di Pasar Rakyat Tabalong, kehadiran Prabowo dan Presiden Jokowi disambut meriah. Prabowo kemudian menyalami sejumlah masyarakat di sana. Saat menyalami seorang emak-emak, dia tiba-tiba dipeluk erat. Emak-emak yang mengenakan baju hitam itu diketahui bernama Siti
Prabowo pun tampak membalas pelukan tersebut. Menhan juga mengucapkan sesuatu sambil tersenyum kepada Siti. Sementara Presiden Jokowi yang ada di depannya ikut tersenyum melihat aksi emak-emak tersebut. Saat dikonfirmasi, Siti mengaku sangat mengagumi sosok Prabowo. Oleh karena itu, ia merasa senang kala bertemu secara langsung, bersalaman dan memeluk Prabowo. Pak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terlihat kembali mendampingi Presiden Joko Widodo di acara yang bukan bertema pertahanan. Kali ini Prabowo hadir bersama Jokowi dalam acara istighosah di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan pada Jumat 17 Maret. Sebelumnya, Prabowo juga diajak oleh Presiden Jokowi untuk meninjau panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Sosok Prabowo tampak hadir dalam acara istighosah dan doa bersama Rabitah Melayu Banjar. Dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tampak duduk bersama dengan para tokoh agama dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Prabowo tampak menyimak sambutan yang diberikan oleh Jokowi, sesekali tertawa ketika melihat hal lucu saat Presiden berinteraksi dengan peserta istighosah. Dilansir Kompas.com, rupanya kehadiran Prabowo di acara ini adalah undangan dari panitia. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin pada Jumat 17 Maret. Diketahui setelah acara selesai, Jokowi mengajak Prabowo mengunjungi Pasar Rakyat Tabalong. Adapun momen kebersamaan Prabowo dan Jokowi belakangan kerap terjadi di sejumlah acara, baik yang bertemakan pertahanan atau tidak. Seperti pada Kamis 9 Maret lalu, saat Jokowi mengajak Prabowo meninjau panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Kemudian saat keduanya melepas keberangkatan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Turki Suriah pada 21 Februari lalu. Lalu saat Prabowo ikut menyaksikan balapan powerboat di Danau Toba bersama Jokowi pada akhir Februari. Diketahui sebelum bertolak ke Tabalong, Prabowo juga ikut bersama rombongan Jokowi dan sejumlah menteri lainnya dalam kunjungan ke Singapura. Presiden Joko Widodo diketahui melakukan kunjungan kerja ke Kebumen, Jawa Tengah pada Kamis 9 Maret 2023. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi turut ditemani oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Momen ini pun dinilai menguatkan arah dukungan dari Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Dalam foto yang diterima oleh tim redaksi, tampak Presiden Jokowi tengah berjalan di area pematang sawah. Sebenarnya Presiden Jokowi juga didampingi oleh sejumlah pejabat lainnya, termasuk Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun ada momen ketika Presiden Jokowi berjalan, kemudian Menhan Prabowo dan Ganjar tampak mengikuti dari belakang. Lalu dalam video juga ada momen ketika Prabowo berjalan bersebelahan dengan Ganjar dan menggandeng tangannya. Hal ini pun menuai sorakan dari masyarakat setempat. Prabowo pun tampak tertawa dan sedikit bergurau dengan Ganjar. Diketahui kunjungan Jokowi ini dalam rangka panen raya 1 juta hektar. Sementara itu terkait dengan momen kebersamaan Jokowi dengan Ganjar dan Prabowo, dinilai punya makna lain utamanya arah dukungan politik. Dikutip dari Tribun News, analis politik dan Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Iman menganggap bahwa hal ini sebagai sinyal dukungan Jokowi pada duet Prabowo-Ganjar. Menurut Arif, restu Jokowi pada paslon Prabowo Ganjar tentu berbasis kalkulasi politik. Selama ini memang dalam hasil berbagai survei, duet Prabowo Ganjar ini tidak terbendung. Sebagaimana diketahui usulan duet Prabowo Ganjar dalam Pilpres 2024 belakangan ini terus bermunculan. DPD Partai Gerindra Jateng menyebut bahwa kemungkinan Prabowo Ganjar berpasangan muncul dari hasil musyawarah rakyat relawan Jokowi. Sejauh ini belum ada komunikasi politik yang dijalin oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo untuk kontestasi politik tersebut. Adapun Prabowo dan Ganjar selalu berada di urutan 3 teratas bersama Anies Baswedan dalam survei elektabilitas calon presiden. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan soal aura Presiden Joko Widodo sebagian telah berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Salah satu kritikan itu datang dari Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khoiri alias Gus Coy. Dikatakan Gus Coy pada Rabu 22 Maret 2023, BIN terkesan menjadi badan intelijen norak. Pasalnya, sebagai lembaga pemerintahan, BIN seharusnya tak ikut memenangkan calon presiden atau partai politik tertentu. Oleh sebab itu, pernyataan Budi tersebut membuat BIN dicap sebagai lembaga norak. Ia lantas menyayangkan ketika lembaga-lembaga negara dipimpin oleh orang yang tidak dapat dipercaya.
Diketahui pernyataan Budi tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Kota Jayapura pada Selasa 21 Maret. Prabowo juga hadir mendampingi Presiden Jokowi. Melihat kedatangan Prabowo, Budi lantas ikut menyapanya dalam sambutannya. Purnawirawan Jenderal Polisi tersebut mengatakan bahwa Prabowo akhir-akhir ini kerap mendampingi Presiden. Budi lantas menyebut jika aura Presiden sebagian telah pindah ke Menhan. Prabowo kemudian didoakan agar diberikan kesehatan dan sukses dalam menghadapi kontestasi 2024 mendatang. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024. Lembaga Survei Indobarometer merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas Capres pada Pilpres 2024. Hasilnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul dalam berbagai simulasi. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saling berkejaran di posisi 2 dan ketiga. Kutip dari tribunnews.com, dalam rilisnya, Indobarometer melakukan 3 simulasi, yakni simulasi 5 nama capres, simulasi 3 nama capres, dan simulasi 2 capres atau head-to-head. Pada simulasi 5 nama calon presiden, nama Ganjar Pranowo mengungguli Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Puan Maharani, dan Airlangga Hartarto, di mana Ganjar memperoleh suara dari responden sebanyak 29,4%, disusul Prabowo Subianto 27,5%. Di posisi ketiga ada nama Anies Baswedan dengan responden sebanyak 23,9%, disusul Puan Maharani 1,4% dan Airlangga Hartarto 0,3%. Pada simulasi 3 nama capres, Ganjar Pranowo unggul dengan dipilih oleh 30,3% responden. Sementara Prabowo Subianto meraih 28,4% dan Anies Baswedan 25,3%. Terdapat 16,1% responden yang tidak akan memilih, rahasia, belum memutuskan, tidak tahu, ataupun tidak menjawab. Saat pilihan dikerucutkan kembali menjadi hanya 2 calon presiden, nama Prabowo Subianto justru unggul jika melawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Prabowo Subianto unggul dengan keterpilihan antara 38,5 hingga 40,3% apabila disimulasikan head-to-head dengan Ganjar Pranowo yang memperoleh 35,4% dan Anies Rashid Baswedan 30,7%. Sementara itu, di saat Ganjar Pranowo berhadapan dengan Anies Baswedan, nama Gubernur Jawa Tengah itu pun lebih unggul dibandingkan bakal calon presiden dari koalisi perubahan itu, di mana Ganjar memperoleh suara responden sebanyak 40,2%, sedangkan Anies Baswedan hanya mendapatkan 38,1%. Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 12 hingga 24 Februari 2023 dengan melibatkan 1.190 responden berusia 17 tahun atau lebih. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam survei ini ialah wawancara tatap muka dengan responden melalui kuesioner. Kemudian metode penarikan datanya adalah stratified random sampling. Pada responden mendapatkan pertanyaan tertutup soal partai politik yang akan mereka pilih untuk pemilihan legislatif DPR RI. Munculan nama Ma'ruf Amin sebagai pendamping Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 lalu menjadi contoh kejutan posisi cawapres yang bisa terjadi kembali di tahun 2024. Kali ini nama pengusaha kenamaan Indonesia Hairul Tanjung disebut-sebut sebagai sosok kuda hitam yang kemungkinan muncul di ajang Pilpres 2024. Hal ini diprediksi oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Khodari saat diwawancarai wartawan pada Rabu 22 Maret 2023 kemarin. Dikutip dari wartakotalive.com, pernyataan itu muncul menanggapi koalisi perubahan, yakni PKS, Demokrat, dan Partai Nasdem.
di mana mereka sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Namun hingga saat ini belum ada titik temu siapa kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Meski menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan, siapa kandidat cawapresnya. Namun beberapa politisi Partai Demokrat masih tetap menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menjadi pendamping Anies Baswedan. Dalam konteks ini, menurut Kodari, bisa jadi muncul kuda hitam yang bisa diterima oleh semua partai khususnya PKS dan Demokrat. Ia pun mencontohkan nama pengusaha kelas kakap Chairul Tanjung yang kemungkinan bisa saja muncul dalam Pilpres 2024. Namun, Kodari juga menilai memang untuk nama cawapres saat ini, spekulasinya masih sangat tinggi. Sekedar informasi, diketahui nama Chairul Tanjung sudah tak lagi asing di Indonesia. Ia adalah sosok penting yang berperan di balik perusahaan City Corp dan membawahi Megacorp, Transcorp, dan City Global Resources. Ketiga perusahaan itu bergerak dalam layanan finansial, retail, media, gaya hidup, hiburan, dan juga sumber daya alam. Sebagai seorang pebisnis, Chairul Tanjung sendiri dikenal sebagai pengusaha bertangan dingin. Menjelang kontestasi Pilpres pada 2019 silam, namanya pun sebenarnya juga sudah sering muncul, sebab dia mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan. Seperti pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Chairul Tanjung pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Saat itu ia menggantikan Hatta Rajasa yang telah mengundurkan diri lantaran menjadi calon Wapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014. Chairul Tanjung juga sempat menjabat sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional pada tahun 2010 lalu. Komite itu di bawah Presiden dan bertugas untuk memberikan masukan dan kajian mengenai ekonomi Indonesia. Saat itu Chairul Tanjung ditunjuk langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya dari elit Partai Nasdem, Kepala BIN Budi Gunawan juga mendapatkan kritik dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan pernyataan BG mencederai demokrasi dan merusak citra Indonesia di mata dunia. Kamhar menilai pernyataan BG bisa memunculkan spekulasi akan adanya operasi intelijen untuk memenangkan capres tertentu di Pilpres 2024. Dilansir tribunnews.com, menurut Kamhar, pernyataan BG itu bisa dibaca sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024. Selain itu, ia juga menilai pernyataan-pernyataan dukungan seperti ini muncul lantaran Presiden Jokowi sendiri yang juga sering mengendorse kandidat capres dan cawapres. Lebih jauh, Kamhar menilai sangat berbahaya sekali jika para pejabat tinggi negara yang memiliki kekuatan hegemoni dan kekuatan dominasi sebagai represif state aparatus ikut-ikutan pada politik praktis. Karena pernyataan Budi Gunawan tersebut, ia kini meragukan netralitas BIN dalam Pilpres 2024 mendatang. Terpisah, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan, semua orang berhak menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab konstitusi menyatakan pengusungan capres-cawapres merupakan kewenangan partai politik atau gabungan parpol. Ia pun berharap tidak ada pihak yang mengganggu parpol yang memiliki perbedaan pandangan soal pengusungan capres-cawapres. Diketahui dukungan dari Kepala BIN itu muncul ketika Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Budi ikut mendampingi Presiden Jokowi untuk meresmikan Gedung Papua Youth Creative Hub PYCH dan peluncuran produk-produk kreativitas di Abipura, Kota Jayapura, Papua. Pada momen ini, Budi memuji Prabowo langsung di hadapan Jokowi. Awalnya dalam sambutan, Budi Gunawan menyinggung kehadiran Menhan Prabowo yang mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungan kerja ke Papua. Purnawirawan Jenderal Polisi itu mengatakan bahwa Prabowo akhir-akhir ini kerap mendampingi sang presiden. Karena kegiatan itulah, ia mengaku melihat sebagian aura Jokowi sudah berpindah ke Prabowo. Selain itu, Budi Gunawan juga mendoakan Prabowo untuk menang di Pilpres 2024. Untuk Pak Prabowo, semoga sehat, lancar, dan sukses. Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan baru-baru ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Budi menyebut bahwa sebagian besar aura Presiden Joko Widodo mulai berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tentunya pernyataan dari Budi Gunawan itu pun menuai komentar dan reaksi dari sejumlah pihak.
Pernyataan Budi Gunawan ini disampaikan dalam acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura pada Selasa 21 Maret. Menurut Budi, hal ini terjadi karena Prabowo kerap ikut bepergian bersama Presiden Jokowi belakangan ini. Budi lantas berujar agar Prabowo selalu diberi kesehatan dan sukses menghadapi kontestasi pemilu 2024. Pernyataan dari Budi Gunawan ini pun sontak membuat Jokowi tertawa, sedangkan Prabowo yang duduk di sebelahnya melakukan gestur dengan mengatupkan kedua tangannya ke arah Presiden. Buntut dari pernyataan Kepala BIN ini pun menuai sorotan dan komentar dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah menilai pernyataan tersebut ada kaitannya dengan dukungan para elit politik. Menurut Deddy, Budi sudah mengetahui bahwa elit politik akan mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024, termasuk dari Megawati. Adapun Budi Gunawan dan Megawati memiliki relasi yang cukup dekat. Sementara itu, sejumlah partai politik utamanya yang mendukung Prabowo dan Jokowi menyambut positif pernyataan tersebut. Berbeda dengan Partai Demokrat yang meragukan netralitas BIN pada pemilu 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pernyataan BG tersebut bisa dibaca sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024. Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan menilai aura Presiden Joko Widodo sudah mulai berpindah ke Menhan Prabowo Subianto. Adapun Prabowo sejauh ini digadang-gadang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara Anies Baswedan yakni Sudirman Said memberikan respons. Sudirman Said mengaku enggan mengomentari ucapan dari Kepala BIN Budi Gunawan tersebut. Dia mengatakan enggan menanggapi sebab hal itu sebagai pandangan Budi. Hal ini disampaikan Sudirman Said jubir Anies Baswedan yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan. Sementara itu, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menekankan bahwa pihaknya akan tetap mendukung Anies Baswedan. Menurutnya, pernyataan Kepala BIN itu tidak mempengaruhi sikap mereka di Pilpres 2024. Anggota Komisi 3 DPR tersebut menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan sikap Kepala BIN yang terlihat condong ke Prabowo. Diketahui sebelumnya Kepala BIN Budi Gunawan menyebut aura Presiden Prabowo Subianto 27,5%. Di posisi ketiga ada nama Anies Baswedan dengan responden sebanyak 23,9%, disusul Puan Maharani 1,4% dan Airlangga Hartarto 0,3%. Pada simulasi 3 nama capres, Ganjar Pranowo unggul dengan dipilih oleh 30,3% responden. Sementara Prabowo Subianto meraih 28,4% dan Anies Baswedan 25,3%. Terdapat 16,1% responden yang tidak akan memilih, rahasia, belum memutuskan, tidak tahu ataupun tidak menjawab. Saat pilihan dikerucutkan kembali menjadi hanya 2 calon presiden, nama Prabowo Subianto justru unggul jika melawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Prabowo Subianto unggul dengan keterpilihan antara 38,5 hingga 40,3% apabila disimulasikan head-to-head dengan Ganjar Pranowo yang memperoleh 35,4% dan Anies Rashid Baswedan 30,7%. Sementara itu, di saat Ganjar Pranowo berhadapan dengan Anies Baswedan, nama Gubernur Jawa Tengah itu pun lebih unggul dibandingkan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu, di mana Ganjar memperoleh suara responden sebanyak 40,2%, sedangkan Anies Baswedan hanya mendapatkan 38,1%. Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 12 hingga 24 Februari 2023 dengan melibatkan 1.190 responden berusia 17 tahun atau lebih. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam survei ini ialah wawancara tatap muka dengan responden melalui kuesioner. Kemudian metode penarikan datanya adalah stratified random sampling. Para responden mendapatkan pertanyaan tertutup soal partai politik yang akan mereka pilih untuk pemilihan legislatif DPR RI.
Munculan nama Ma'ruf Amin sebagai pendamping Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 lalu menjadi contoh kejutan posisi cawapres yang bisa terjadi kembali di tahun 2024. Kali ini nama pengusaha kenamaan Indonesia Chairul Tanjung disebut-sebut sebagai sosok kuda hitam yang kemungkinan muncul di ajang Pilpres 2024. Hal ini diprediksi oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari saat diwawancarai wartawan pada Rabu 22 Maret 2023 kemarin. Dikutip dari wartakotalive.com, pernyataan itu muncul menanggapi koalisi perubahan, yakni PKS, Demokrat, dan Partai Nasdem, di mana mereka sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Namun hingga saat ini belum ada titik temu siapa kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Meski menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan, siapa kandidat cawapresnya. Namun beberapa politisi Partai Demokrat masih tetap menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menjadi pendamping Anies Baswedan. Dalam konteks ini, menurut Kodari, bisa jadi muncul kuda hitam yang bisa diterima oleh semua partai, khususnya PKS dan Demokrat. Ia pun mencontohkan nama pengusaha kelas kakap Chairul Tanjung yang kemungkinan bisa saja muncul dalam Pilpres 2024. Namun, Kodari juga menilai memang untuk nama cawapres saat ini, spekulasinya masih sangat tinggi. Sekedar informasi, diketahui nama Chairul Tanjung sudah tak lagi asing di Indonesia. Ia adalah sosok penting yang berperan di balik perusahaan City Corp dan membawahi Megacorp, Transcorp, dan City Global Resources. Ketiga perusahaan Mian. Saat itu ia menggantikan Hatta Rajasa yang telah mengundurkan diri lantaran menjadi calon Wapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014. Chairul Tanjung juga sempat menjabat sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional pada tahun 2010 lalu. Komite itu di bawah Presiden dan bertugas untuk memberikan masukan dan kajian mengenai ekonomi Indonesia. Saat itu, Chairul Tanjung ditunjuk langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya dari elit Partai Nasdem, Kepala BIN Budi Gunawan juga mendapatkan kritik dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan pernyataan BG mencederai demokrasi dan merusak citra Indonesia di mata dunia. Kamhar menilai pernyataan BG bisa memunculkan spekulasi akan adanya operasi intelijen untuk memenangkan capres tertentu di Pilpres 2024. Dilansir tribunnews.com, menurut Kamhar, pernyataan BG itu bisa dibaca sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024. Selain itu, ia juga menilai pernyataan-pernyataan dukungan seperti ini muncul lantaran Presiden Jokowi sendiri yang juga sering mengendorse kandidat capres dan cawapres. Lebih jauh, Kamhar menilai sangat berbahaya sekali jika para pejabat tinggi negara yang memiliki kekuatan hegemoni dan kekuatan dominasi sebagai represif state aparatus ikut-ikutan pada politik praktis. Karena pernyataan Budi Gunawan tersebut, ia kini meragukan netralitas BIN dalam Pilpres 2024 mendatang. Terpisah, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan semua orang berhak menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab konstitusi menyatakan pengusungan capres-cawapres merupakan kewenangan partai politik atau gabungan parpol. Ia pun berharap tidak ada pihak yang mengganggu parpol yang memiliki perbedaan pandangan soal pengusungan capres-cawapres. Diketahui dukungan dari Kepala BIN itu muncul ketika Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Budi ikut mendampingi Presiden Jokowi untuk meresmikan Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) dan peluncuran produk-produk kreativitas di Abipura, Kota Jayapura, Papua. Pada momen ini, Budi memuji Prabowo langsung di hadapan Jokowi. Awalnya dalam sambutan, Budi Gunawan menyinggung kehadiran Menhan Prabowo yang mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungan kerja ke Papua. Purnawirawan Jenderal Polisi itu mengatakan bahwa Prabowo akhir-akhir ini kerap mendampingi sang presiden. Karena kegiatan itulah, ia mengaku melihat sebagian aura Jokowi sudah berpindah ke Prabowo. Selain itu, Budi Gunawan juga mendoakan Prabowo untuk menang di Pilpres 2024. Untuk Pak Prabowo, semoga sehat, lancar, dan sukses. Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan baru-baru ini menjadi sorotan publik.
Pasalnya, Budi menyebut bahwa sebagian besar aura Presiden Joko Widodo mulai berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tentunya pernyataan dari Budi Gunawan itu pun menuai komentar dan reaksi dari sejumlah pihak. Pernyataan Budi Gunawan ini disampaikan dalam acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura pada Selasa 21 Maret. Menurut Budi, hal ini terjadi karena Prabowo kerap ikut bepergian bersama Presiden Jokowi belakangan ini. Budi lantas berujar agar Prabowo selalu diberi kesehatan dan sukses menghadapi kontestasi pemilu 2024. Pernyataan dari Budi Gunawan ini pun sontak membuat Jokowi tertawa, sedangkan Prabowo yang duduk di sebelahnya melakukan gestur dengan mengatupkan kedua tangannya ke arah Presiden. Buntut dari pernyataan Kepala BIN ini pun menuai sorotan dan komentar dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah menilai pernyataan tersebut ada kaitannya dengan dukungan para elit politik. Menurut Deddy, Budi sudah mengetahui bahwa elit politik akan mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024, termasuk dari Megawati. Adapun Budi Gunawan dan Megawati memiliki relasi yang cukup dekat. Sementara itu, sejumlah partai politik utamanya yang mendukung Prabowo dan Jokowi menyambut positif pernyataan tersebut. Berbeda dengan Partai Demokrat yang meragukan netralitas BIN pada pemilu 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pernyataan BG tersebut bisa dibaca sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar, dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024. Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan menilai aura Presiden Joko Widodo sudah mulai berpindah ke Menhan Prabowo Subianto. Adapun Prabowo sejauh ini digadang-gadang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara Anies Baswedan yakni Sudirman Said memberikan respons. Sudirman Said mengaku enggan mengomentari ucapan dari Kepala BIN Budi Gunawan tersebut. Dia mengatakan enggan menanggapi sebab hal itu sebagai pandangan Budi. Hal ini disampaikan Sudirman Said jubir Anies Baswedan yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan. Sementara itu, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menekankan bahwa pihaknya akan tetap mendukung Anies Baswedan. Menurutnya, pernyataan Kepala BIN itu tidak mempengaruhi sikap mereka di Pilpres 2024. Anggota Komisi 3 DPR tersebut menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan sikap Kepala BIN yang terlihat condong ke Prabowo. Diketahui sebelumnya Kepala BIN Budi Gunawan menyebut aura Presiden Joko Widodo sebagian sudah pindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan sambutan pada peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua pada Selasa 21 Maret. Dia lantas mendoakan agar Prabowo sehat dan sukses menghadapi kontestasi pemilihan umum 2024. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Aura Presiden Joko Widodo disebut sebagian sudah berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Intelijen Nasional atau BIN Budi Gunawan. Lantas inilah reaksi Jokowi beserta Prabowo setelah mendengar pernyataan dari Budi Gunawan. Pernyataan Budi Gunawan itu disampaikan saat peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua. Adapun acara yang diselenggarakan pada Selasa 21 Maret itu dihadiri oleh Jokowi dan Prabowo. Saat menyampaikan sambutannya, Budi Gunawan terlebih dahulu menyapa para menteri yang hadir. Kemudian Budi Gunawan pun menyinggung terkait momen kebersamaan Jokowi dan Prabowo yang kerap dilakukan. Mendengar pernyataan tersebut, para tamu undangan langsung bertepuk tangan. Tak hanya itu, secara terang-terangan Budi Gunawan menyebut aura Jokowi sebagian sudah pindah ke Prabowo. Jokowi yang mengenakan baju coklat pun tertawa mendengar pernyataan tersebut, sementara Prabowo duduk di samping Jokowi. Ia pun langsung merespon pernyataan Budi Gunawan. Nampak Prabowo menengok ke arah Jokowi sembari mengatupkan kedua tangannya. Kepala Prabowo pun sedikit menunduk disertai dengan senyum di wajahnya. Tak hanya Jokowi dan Prabowo, seluruh tamu undangan pun ikut tertawa. Kemudian Budi Gunawan melanjutkan sambutannya. Ia mendoakan agar Prabowo selalu sehat dan sukses menghadapi kontestasi pemilihan umum atau pemilu 2024.
aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar, dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seringkali diajak oleh Presiden Jokowi terjun ke lapangan saat kunjungan kerja. Terkait ajakan ini, Prabowo mengaku belum tahu alasan dibaliknya. Namun ia menduga Presiden Jokowi ingin mendidiknya dalam mengurus negara. Hal ini disampaikan Prabowo saat memberi sambutan di acara istighosah dan doa bersama di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan pada Jumat 17 Maret. Awalnya, Prabowo bercerita bahwa dirinya pernah menjadi prajurit TNI. Dengan latar belakang tersebut, sudah semestinya Prabowo memahami soal perang. Namun jika berkaitan dengan urusan negara, Prabowo mengaku masih banyak belajar dari Presiden Jokowi. Oleh karena itu, Prabowo menduga alasan Presiden sering mengajaknya terjun ke lapangan karena ingin mendidiknya. Di hadapan jemaah, Prabowo mengaku telah menjadi saksi bagaimana komitmen Jokowi bekerja untuk Indonesia. Ia menyebut Presiden Jokowi selalu memikirkan rakyat kecil. Sikap itulah yang menurut Prabowo perlu ia contoh dari Presiden untuk memimpin sebuah negara. Seperti diketahui, momen kebersamaan Prabowo dengan Presiden Jokowi kerap terlihat. Salah satu yang menjadi sorotan yakni saat kunjungan kerja di Kebumen, Jawa Tengah pada 9 Maret lalu. Dalam momen tersebut, Prabowo dipertemukan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebagaimana diketahui, keduanya disebut-sebut sebagai kandidat terkuat calon presiden pada Pilpres 2024. Ada momen menarik kala Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungan kerja ke Tabalong, Kalimantan Selatan pada Jumat 17 Maret 2023. Pasalnya, Prabowo tiba-tiba dipeluk emak-emak saat berada di pasar. Sebelumnya, Presiden dan rombongan mengikuti acara istighosah dan doa bersama Rabitaah Melayu Banjar. Kemudian bertolak ke Pasar Rakyat Tabalong untuk memberikan sejumlah bantuan sosial kepada para pedagang pasar. Sesampainya di Pasar Rakyat Tabalong, kehadiran Prabowo dan Presiden Jokowi disambut meriah. Prabowo kemudian menyalami sejumlah masyarakat di sana. Saat menyalami seorang emak-emak, dia tiba-tiba dipeluk erat. Emak-emak yang mengenakan baju hitam itu diketahui bernama Siti. Prabowo pun tampak membalas pelukan tersebut. Menhan juga mengucapkan sesuatu sambil tersenyum kepada Siti. Sementara Presiden Jokowi yang ada di depannya ikut tersenyum melihat aksi emak-emak tersebut. Saat dikonfirmasi, Siti mengaku sangat mengagumi sosok Prabowo. Oleh karena itu, ia merasa senang kala bertemu secara langsung, bersalaman dan memeluk Prabowo. Pak Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terlihat kembali mendampingi Presiden Joko Widodo di acara yang bukan bertema pertahanan. Kali ini Prabowo hadir bersama Jokowi dalam acara istighosah di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan pada Jumat 17 Maret. Sebelumnya, Prabowo juga diajak oleh Presiden Jokowi untuk meninjau panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Sosok Prabowo tampak hadir dalam acara istighosah dan doa bersama Rabitaah Melayu Banjar. Dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tampak duduk bersama dengan para tokoh agama dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Prabowo tampak menyimak sambutan yang diberikan oleh Jokowi, sesekali tertawa ketika melihat hal lucu saat Presiden berinteraksi dengan peserta istighosah. Dilansir Kompas.com, rupanya kehadiran Prabowo di acara ini adalah undangan dari panitia. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin pada Jumat 17 Maret. Diketahui setelah acara selesai, Jokowi mengajak Prabowo mengunjungi Pasar Rakyat Tabalong. Adapun momen kebersamaan Prabowo dan Jokowi belakangan kerap terjadi di sejumlah acara, baik yang bertemakan pertahanan atau tidak. Seperti pada Kamis 9 Maret lalu, saat Jokowi mengajak Prabowo meninjau panen raya di Kebumen, Jawa Tengah.
Kemudian saat keduanya melepas keberangkatan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Turki Suriah pada 21 Februari lalu. Lalu saat Prabowo ikut menyaksikan balapan powerboat di Danau Toba bersama Jokowi pada akhir Februari. Diketahui sebelum bertolak ke Tabalong, Prabowo juga ikut bersama rombongan Jokowi dan sejumlah menteri lainnya dalam kunjungan ke Singapura. Presiden Joko Widodo diketahui melakukan kunjungan kerja ke Kebumen, Jawa Tengah pada Kamis 9 Maret 2023. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi turut ditemani oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Momen ini pun dinilai menguatkan arah dukungan dari Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Dalam foto yang diterima oleh tim redaksi, tampak Presiden Jokowi tengah berjalan di area pematang sawah. Sebenarnya Presiden Jokowi juga didampingi oleh sejumlah pejabat lainnya, termasuk Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun ada momen ketika Presiden Jokowi berjalan, kemudian Menhan Prabowo dan Ganjar tampak mengikuti dari belakang. Lalu dalam video juga ada momen ketika Prabowo berjalan bersebelahan dengan Ganjar dan menggandeng tangannya. Hal ini pun menuai sorakan dari masyarakat setempat. Prabowo pun tampak tertawa dan sedikit bergurau dengan Ganjar. Diketahui kunjungan Jokowi ini dalam rangka panen raya 1 juta hektar. Sementara itu terkait dengan momen kebersamaan Jokowi dengan Ganjar dan Prabowo, dinilai punya makna lain utamanya arah dukungan politik. Dikutip dari Tribun News, analis politik dan Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Iman menganggap bahwa hal ini sebagai sinyal dukungan Jokowi pada duet Prabowo-Ganjar. Menurut Arif, restu Jokowi pada paslon Prabowo Ganjar tentu berbasis kalkulasi politik. Selama ini memang dalam hasil berbagai survei, duet Prabowo Ganjar ini tidak terbendung. Sebagaimana diketahui usulan duet Prabowo Ganjar dalam Pilpres 2024 belakangan ini terus bermunculan. DPD Partai Gerindra Jateng menyebut bahwa kemungkinan Prabowo Ganjar berpasangan muncul dari hasil musyawarah rakyat relawan Jokowi. Sejauh ini belum ada komunikasi politik yang dijalin oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo untuk kontestasi politik tersebut. Adapun Prabowo dan Ganjar selalu berada di urutan 3 teratas bersama Anies Baswedan dalam survei elektabilitas calon presiden. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan soal aura Presiden Joko Widodo sebagian telah berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Salah satu kritikan itu datang dari Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khoiri alias Gus Coy. Dikatakan Gus Coy pada Rabu 22 Maret 2023, BIN terkesan menjadi badan intelijen norak. Pasalnya, sebagai lembaga pemerintahan, BIN seharusnya tak ikut memenangkan calon presiden atau partai politik tertentu. Oleh sebab itu, pernyataan Budi tersebut membuat BIN dicap sebagai lembaga norak. Ia lantas menyayangkan ketika lembaga-lembaga negara dipimpin oleh orang yang tidak dapat dipercaya. Diketahui pernyataan Budi tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Kota Jayapura pada Selasa 21 Maret. Prabowo juga hadir mendampingi Presiden Jokowi. Melihat kedatangan Prabowo, Budi lantas ikut menyapanya dalam sambutannya. Purnawirawan Jenderal Polisi tersebut mengatakan bahwa Prabowo akhir-akhir ini kerap mendampingi Presiden. Budi lantas menyebut jika aura Presiden sebagian telah pindah ke Menhan. Prabowo kemudian didoakan agar diberikan kesehatan dan sukses dalam menghadapi kontestasi 2024 mendatang. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024. Lembaga Survei Indobarometer merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas Capres pada Pilpres 2024. Hasilnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul dalam berbagai simulasi. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saling berkejaran di posisi 2 dan ketiga. Dikutip dari tribunnews.com, dalam rilisnya, Indobarometer melakukan 3 simulasi,
yakni simulasi 5 nama capres, simulasi 3 nama capres, dan simulasi 2 capres atau head-to-head. Pada simulasi 5 nama calon presiden, nama Ganjar Pranowo mengungguli Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Puan Maharani, dan Airlangga Hartarto, di mana Ganjar memperoleh suara dari responden sebanyak 29,4%, disusul Prabowo Subianto 27,5%. Di posisi ketiga ada nama Anies Baswedan dengan responden sebanyak 23,9%, disusul Puan Maharani 1,4% dan Airlangga Hartarto 0,3%. Pada simulasi 3 nama capres, Ganjar Pranowo unggul dengan dipilih oleh 30,3% responden. Sementara Prabowo Subianto meraih 28,4% dan Anies Baswedan 25,3%. Terdapat 16,1% responden yang tidak akan memilih, rahasia, belum memutuskan, tidak tahu, ataupun tidak menjawab. Saat pilihan dikerucutkan kembali menjadi hanya 2 calon presiden, nama Prabowo Subianto justru unggul jika melawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Prabowo Subianto unggul dengan keterpilihan antara 38,5 hingga 40,3% apabila disimulasikan head-to-head dengan Ganjar Pranowo yang memperoleh 35,4% dan Anies Rashid Baswedan 30,7%. Sementara itu, di saat Ganjar Pranowo berhadapan dengan Anies Baswedan, nama Gubernur Jawa Tengah itu pun lebih unggul dibandingkan bakal calon presiden dari koalisi perubahan itu, di mana Ganjar memperoleh suara responden sebanyak 40,2%, sedangkan Anies Baswedan hanya mendapatkan 38,1%. Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 12 hingga 24 Februari 2023 dengan melibatkan 1.190 responden berusia 17 tahun atau lebih. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam survei ini ialah wawancara tatap muka dengan responden melalui kuesioner. Kemudian metode penarikan datanya adalah stratified random sampling. Para responden mendapatkan pertanyaan tertutup soal partai politik yang akan mereka pilih untuk pemilihan legislatif DPR RI. Munculan nama Ma'ruf Amin sebagai pendamping Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 lalu menjadi contoh kejutan posisi cawapres yang bisa terjadi kembali di tahun 2024. Kali ini nama pengusaha kenamaan Indonesia Chairul Tanjung disebut-sebut sebagai sosok kuda hitam yang kemungkinan muncul di ajang Pilpres 2024. Hal ini diprediksi oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Khodari saat diwawancarai wartawan pada Rabu 22 Maret 2023 kemarin. Dikutip dari wartakotalive.com, pernyataan itu muncul menanggapi koalisi perubahan, yakni PKS, Demokrat, dan Partai Nasdem, di mana mereka sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Namun hingga saat ini belum ada titik temu siapa kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Meski menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan, siapa kandidat cawapresnya. Namun beberapa politisi Yudhoyono alias AHY menjadi pendamping Anies Baswedan. Dalam konteks ini, menurut Khodari, bisa jadi muncul kuda hitam yang bisa diterima oleh semua partai khususnya PKS dan Demokrat. Ia pun mencontohkan nama pengusaha kelas kakap Chairul Tanjung yang kemungkinan bisa saja muncul dalam Pilpres 2024. Namun Khodari juga menilai memang untuk nama cawapres saat ini spekulasinya masih sangat tinggi. Sekedar informasi, diketahui nama Chairul Tanjung sudah tak lagi asing di Indonesia. Ia adalah sosok penting yang berperan di balik perusahaan City Corp dan membawahi Megacorp, Transcorp, dan City Global Resources. Ketiga perusahaan itu bergerak dalam layanan finansial, retail, media, gaya hidup, hiburan, dan juga sumber daya alam. Sebagai seorang pebisnis, Chairul Tanjung sendiri dikenal sebagai pengusaha bertangan dingin. Menjelang kontestasi Pilpres pada 2019 silam, namanya pun sebenarnya juga sudah sering muncul, sebab dia mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan. Seperti pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Chairul Tanjung pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Saat itu ia menggantikan Hatta Rajasa yang telah mengundurkan diri lantaran menjadi calon Wapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014.
Hairul Tanjung juga sempat menjabat sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional pada tahun 2010 lalu. Komite itu di bawah Presiden dan bertugas untuk memberikan masukan dan kajian mengenai ekonomi Indonesia. Saat itu Hairul Tanjung ditunjuk langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya dari elit Partai Nasdem, Kepala BIN Budi Gunawan juga mendapatkan kritik dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan pernyataan BG mencederai demokrasi dan merusak citra Indonesia di mata dunia. Kamhar menilai pernyataan BG bisa memunculkan spekulasi akan adanya operasi intelijen untuk memenangkan capres tertentu di Pilpres 2024. Dilansir tribunnews.com, menurut Kamhar, pernyataan BG itu bisa dibaca sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024. Selain itu, ia juga menilai pernyataan-pernyataan dukungan seperti ini muncul lantaran Presiden Jokowi sendiri yang juga sering mengendorse kandidat Capres dan Cawapres. Lebih jauh, Kamhar menilai sangat berbahaya sekali jika para pejabat tinggi negara yang memiliki kekuatan hegemoni dan kekuatan dominasi sebagai represif state aparatus ikut-ikutan pada politik praktis. Karena pernyataan Budi Gunawan tersebut, ia kini meragukan netralitas BIN dalam Pilpres 2024 mendatang. Terpisah, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan, semua orang berhak menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab konstitusi menyatakan pengusungan capres-cawapres merupakan kewenangan partai politik atau gabungan parpol. Ia pun berharap tidak ada pihak yang mengganggu parpol yang memiliki perbedaan pandangan soal pengusungan capres-cawapres. Diketahui dukungan dari Kepala BIN itu muncul ketika Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Budi ikut mendampingi Presiden Jokowi untuk meresmikan Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) dan peluncuran produk-produk kreativitas di Abipura, Kota Jayapura, Papua. Pada momen ini, Budi memuji Prabowo langsung di hadapan Jokowi. Awalnya dalam sambutan, Budi Gunawan menyinggung kehadiran Menhan Prabowo yang mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungan kerja ke Papua. Purnawirawan Jenderal Polisi itu mengatakan bahwa Prabowo akhir-akhir ini kerap mendampingi sang presiden. Karena kegiatan itulah, ia mengaku melihat sebagian aura Jokowi sudah berpindah ke Prabowo. Selain itu, Budi Gunawan juga mendoakan Prabowo untuk menang di Pilpres 2024. Untuk Pak Prabowo, semoga sehat, lancar, dan sukses. Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan baru-baru ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Budi menyebut bahwa sebagian besar aura Presiden Joko Widodo mulai berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tentunya pernyataan dari Budi Gunawan itu pun menuai komentar dan reaksi dari sejumlah pihak. Pernyataan Budi Gunawan ini disampaikan dalam acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura pada Selasa 21 Maret. Menurut Budi, hal ini terjadi karena Prabowo kerap ikut bepergian bersama Presiden Jokowi belakangan ini. Budi lantas berujar agar Prabowo selalu diberi kesehatan dan sukses menghadapi kontestasi pemilu 2024. Pernyataan dari Budi Gunawan ini pun sontak membuat Jokowi tertawa, sedangkan Prabowo yang duduk di sebelahnya melakukan gestur dengan mengatupkan kedua tangannya ke arah Presiden. Buntut dari pernyataan Kepala BIN ini pun menuai sorotan dan komentar dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah menilai pernyataan tersebut ada kaitannya dengan dukungan para elit politik. Menurut Deddy, Budi sudah mengetahui bahwa elit politik akan mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024, termasuk dari Megawati. Adapun Budi Gunawan dan Megawati memiliki relasi yang cukup dekat. Sementara itu, sejumlah partai politik utamanya yang mendukung Prabowo dan Jokowi menyambut positif pernyataan tersebut. Berbeda dengan Partai Demokrat yang meragukan netralitas BIN pada pemilu 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pernyataan BG tersebut bisa dibaca sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar, dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024.
Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan menilai aura Presiden Joko Widodo sudah mulai berpindah ke Menhan Prabowo Subianto. Adapun Prabowo sejauh ini digadang-gadang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara Anies Baswedan yakni Sudirman Said memberikan respons. Sudirman Said mengaku enggan mengomentari ucapan dari Kepala BIN Budi Gunawan tersebut. Dia mengatakan enggan menanggapi sebab hal itu sebagai pandangan Budi. Hal ini disampaikan Sudirman Said jubir Anies Baswedan yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan. Sementara itu, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menekankan bahwa pihaknya akan tetap mendukung Anies Baswedan. Menurutnya, pernyataan Kepala BIN itu tidak mempengaruhi sikap mereka di Pilpres 2024. Anggota Komisi 3 DPR tersebut menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan sikap Kepala BIN yang terlihat condong ke Prabowo. Diketahui sebelumnya Kepala BIN Budi Gunawan menyebut aura Presiden Joko Widodo sebagian sudah pindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan sambutan pada peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua pada Selasa 21 Maret. Dia lantas mendoakan agar Prabowo sehat dan sukses menghadapi kontestasi pemilihan umum 2024. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Aura Presiden Joko Widodo disebut sebagian sudah berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Intelijen Nasional atau BIN Budi Gunawan. Lantas inilah reaksi Jokowi beserta Prabowo setelah mendengar pernyataan dari Budi Gunawan. Pernyataan Budi Gunawan itu disampaikan saat peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua. Adapun acara yang diselenggarakan pada Selasa 21 Maret itu dihadiri oleh Jokowi dan Prabowo. Saat menyampaikan sambutannya, Budi Gunawan terlebih dahulu menyapa para menteri yang hadir. Kemudian Budi Gunawan pun menyinggung terkait momen kebersamaan Jokowi dan Prabowo yang kerap dilakukan. Mendengar pernyataan tersebut, para tamu undangan langsung bertepuk tangan. Tak hanya itu, secara terang-terangan Budi Gunawan menyebut aura Jokowi sebagian sudah pindah ke Prabowo. Jokowi yang mengenakan baju coklat pun tertawa mendengar pernyataan tersebut, sementara Prabowo duduk di samping Jokowi. Ia pun langsung merespon pernyataan Budi Gunawan. Nampak Prabowo menengok ke arah Jokowi sembari mengatupkan kedua tangannya. Kepala Prabowo pun sedikit menunduk disertai dengan senyum di wajahnya. Tak hanya Jokowi dan Prabowo, seluruh tamu undangan pun ikut tertawa. Kemudian Budi Gunawan melanjutkan sambutannya. Ia mendoakan agar Prabowo selalu sehat dan sukses menghadapi kontestasi pemilihan umum atau pemilu 2024. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seringkali diajak oleh Presiden Jokowi terjun ke lapangan saat kunjungan kerja. Terkait ajakan ini, Prabowo mengaku belum tahu alasan dibaliknya. Namun ia menduga Presiden Jokowi ingin mendidiknya dalam mengurus negara. Hal ini disampaikan Prabowo saat memberi sambutan di acara istighosah dan doa bersama di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan pada Jumat 17 Maret. Awalnya, Prabowo bercerita bahwa dirinya pernah menjadi prajurit TNI. Dengan latar belakang tersebut, sudah semestinya Prabowo memahami soal perang. Namun jika berkaitan dengan urusan negara, Prabowo mengaku masih banyak belajar dari Presiden Jokowi. Oleh karena itu, Prabowo menduga alasan Presiden sering mengajaknya terjun ke lapangan karena ingin mendidiknya. Di hadapan jemaah, Prabowo mengaku telah menjadi saksi bagaimana komitmen Jokowi bekerja untuk Indonesia. Ia menyebut Presiden Jokowi selalu memikirkan rakyat kecil. Sikap itulah yang menurut Prabowo perlu ia contoh dari Presiden untuk memimpin sebuah negara. Seperti diketahui, momen kebersamaan Prabowo dengan Presiden Jokowi kerap terlihat. Salah satu yang menjadi sorotan yakni saat kunjungan kerja di Kebumen, Jawa Tengah pada 9 Maret lalu. Dalam momen tersebut, Prabowo dipertemukan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Sebagaimana diketahui, keduanya disebut-sebut sebagai kandidat terkuat calon presiden pada Pilpres 2024. Ada momen menarik kala Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungan kerja ke Tabalong, Kalimantan Selatan pada Jumat 17 Maret 2023. Pasalnya, Prabowo tiba-tiba dipeluk emak-emak saat berada di pasar. Sebelumnya, Presiden dan rombongan mengikuti acara istighosah dan doa bersama Rabidah Melayu Banjar. Kemudian bertolak ke Pasar Rakyat Tabalong untuk memberikan sejumlah bantuan sosial kepada para pedagang pasar. Sesampainya di Pasar Rakyat Tabalong, kehadiran Prabowo dan Presiden Jokowi disambut meriah. Prabowo kemudian menyalami sejumlah masyarakat di sana. Saat menyalami seorang emak-emak, dia tiba-tiba dipeluk erat. Emak-emak yang mengenakan baju hitam itu diketahui bernama Siti. Prabowo pun tampak membalas pelukan tersebut. Menhan juga mengucapkan sesuatu sambil tersenyum kepada Siti. Sementara Presiden Jokowi yang ada di depannya ikut tersenyum melihat aksi emak-emak tersebut. Saat dikonfirmasi, Siti mengaku sangat mengagumi sosok Prabowo. Oleh karena itu, ia merasa senang kala bertemu secara langsung, bersalaman dan memeluk Prabowo. Pak Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terlihat kembali mendampingi Presiden Joko Widodo di acara yang bukan bertema pertahanan. Kali ini Prabowo hadir bersama Jokowi dalam acara istighosah di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan pada Jumat 17 Maret. Sebelumnya, Prabowo juga diajak oleh Presiden Jokowi untuk meninjau panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Sosok Prabowo tampak hadir dalam acara istighosah dan doa bersama Rabidah Melayu Banjar. Dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tampak duduk bersama dengan para tokoh agama dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Prabowo tampak menyimak sambutan yang diberikan oleh Jokowi, sesekali tertawa ketika melihat hal lucu saat Presiden berinteraksi dengan peserta istighosah. Dilansir Kompas.com, rupanya kehadiran Prabowo di acara ini adalah undangan dari panitia. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin pada Jumat 17 Maret. Diketahui setelah acara selesai, Jokowi mengajak Prabowo mengunjungi Pasar Rakyat Tabalong. Adapun momen kebersamaan Prabowo dan Jokowi belakangan kerap terjadi di sejumlah acara, baik yang bertemakan pertahanan atau tidak. Seperti pada Kamis 9 Maret lalu, saat Jokowi mengajak Prabowo meninjau panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Kemudian saat keduanya melepas keberangkatan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Turki Suriah pada 21 Februari lalu. Lalu saat Prabowo ikut menyaksikan balapan powerboat di Danau Toba bersama Jokowi pada akhir Februari. Diketahui sebelum bertolak ke Tabalong, Prabowo juga ikut bersama rombongan Jokowi dan sejumlah menteri lainnya dalam kunjungan ke Singapura. Presiden Joko Widodo diketahui melakukan kunjungan kerja ke Kebumen, Jawa Tengah pada Kamis 9 Maret 2023. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi turut ditemani oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Momen ini pun dinilai menguatkan arah dukungan dari Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Dalam foto yang diterima oleh tim redaksi, tampak Presiden Jokowi tengah berjalan di area pematang sawah. Sebenarnya Presiden Jokowi juga didampingi oleh sejumlah pejabat lainnya, termasuk Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun ada momen ketika Presiden Jokowi berjalan, kemudian Menhan Prabowo dan Ganjar tampak mengikuti dari belakang. Lalu dalam video juga ada momen ketika Prabowo berjalan bersebelahan dengan Ganjar dan menggandeng tangannya. Hal ini pun menuai sorakan dari masyarakat setempat. Prabowo pun tampak tertawa dan sedikit bergurau dengan Ganjar. Diketahui kunjungan Jokowi ini dalam rangka panen raya 1 juta hektar. Sementara itu terkait dengan momen kebersamaan Jokowi dengan Ganjar dan Prabowo, dinilai punya makna lain utamanya arah dukungan politik. Dikutip dari Tribun News, analis politik dan Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Iman menganggap bahwa hal ini sebagai sinyal dukungan Jokowi pada duet Prabowo-Ganjar. Menurut Arif, restu Jokowi pada paslon Prabowo Ganjar tentu berbasis kalkulasi politik. Selama ini memang dalam hasil berbagai survei, duet Prabowo Ganjar ini tidak terbendung. Sebagaimana diketahui usulan duet Prabowo Ganjar dalam Pilpres 2024 belakangan ini terus bermunculan. DPD Partai Gerindra Jateng menyebut bahwa kemungkinan Prabowo Ganjar berpasangan muncul dari hasil musyawarah rakyat relawan Jokowi.
Sejauh ini belum ada komunikasi politik yang dijalin oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo untuk kontestasi politik tersebut. Adapun Prabowo dan Ganjar selalu berada di urutan 3 teratas bersama Anies Baswedan dalam survei elektabilitas calon presiden. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan soal aura Presiden Joko Widodo sebagian telah berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Salah satu kritikan itu datang dari Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khairi alias Gus Coy. Dikatakan Gus Coy pada Rabu 22 Maret 2023, BIN terkesan menjadi Badan Intelijen Norak. Pasalnya, sebagai lembaga pemerintahan, BIN seharusnya tak ikut memenangkan calon presiden atau partai politik tertentu. Oleh sebab itu, pernyataan Budi tersebut membuat BIN dicap sebagai lembaga norak. Ia lantas menyayangkan ketika lembaga-lembaga negara dipimpin oleh orang yang tidak dapat dipercaya. Diketahui pernyataan Budi tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Kota Jayapura pada Selasa 21 Maret. Prabowo juga hadir mendampingi Presiden Jokowi. Melihat kedatangan Prabowo, Budi lantas ikut menyapanya dalam sambutannya. Purnawirawan Jenderal Polisi tersebut mengatakan bahwa Prabowo akhir-akhir ini kerap mendampingi Presiden. Budi lantas menyebut jika aura Presiden sebagian telah pindah ke Menhan. Prabowo kemudian didoakan agar diberikan kesehatan dan sukses dalam menghadapi kontestasi 2024 mendatang. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024. Lembaga survei Indobarometer merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas Capres pada Pilpres 2024. Hasilnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul dalam berbagai simulasi. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saling berkejaran di posisi 2 dan ketiga. Kutip dari tribunnews.com, dalam rilisnya, Indobarometer melakukan 3 simulasi, yakni simulasi 5 nama capres, simulasi 3 nama capres, dan simulasi 2 capres atau head-to-head. Pada simulasi 5 nama calon presiden, nama Ganjar Pranowo mengungguli Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Puan Maharani, dan Airlangga Hartarto, di mana Ganjar memperoleh suara dari responden sebanyak 29,4%, disusul Prabowo Subianto 27,5%. Di posisi ketiga ada nama Anies Baswedan dengan responden sebanyak 23,9%, disusul Puan Maharani 1,4% dan Airlangga Hartarto 0,3%. Pada simulasi 3 nama capres, Ganjar Pranowo unggul dengan dipilih oleh 30,3% responden. Sementara Prabowo Subianto meraih 28,4% dan Anies Baswedan 25,3%. Terdapat 16,1% responden yang tidak akan memilih, rahasia, belum memutuskan, tidak tahu, ataupun tidak menjawab. Saat pilihan dikerucutkan kembali menjadi hanya 2 calon presiden, nama Prabowo Subianto justru unggul jika melawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Prabowo Subianto unggul dengan keterpilihan antara 38,5 hingga 40,3% apabila disimulasikan head-to-head dengan Ganjar Pranowo yang memperoleh 35,4% dan Anies Rashid Baswedan 30,7%. Sementara itu, di saat Ganjar Pranowo berhadapan dengan Anies Baswedan, nama Gubernur Jawa Tengah itu pun lebih unggul dibandingkan bakal calon presiden dari koalisi perubahan itu, di mana Ganjar memperoleh suara responden sebanyak 40,2%, sedangkan Anies Baswedan hanya mendapatkan 38,1%. Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 12 hingga 24 Februari 2023 dengan melibatkan 1.190 responden berusia 17 tahun atau lebih. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam survei ini ialah wawancara tatap muka dengan responden melalui kuesioner.
Kemudian metode penarikan datanya adalah stratified random sampling. Para responden mendapatkan pertanyaan tertutup soal partai politik yang akan mereka pilih untuk pemilihan legislatif DPR RI. Munculan nama Ma'ruf Amin sebagai pendamping Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 lalu menjadi contoh kejutan posisi cawapres yang bisa terjadi kembali di tahun 2024. Kali ini nama pengusaha kenamaan Indonesia Chairul Tanjung disebut-sebut sebagai sosok kuda hitam yang kemungkinan muncul di ajang Pilpres 2024. Hal ini diprediksi oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Khodari saat diwawancarai wartawan pada Rabu 22 Maret 2023 kemarin. Dikutip dari wartakotalive.com, pernyataan itu muncul menanggapi koalisi perubahan, yakni PKS, Demokrat, dan Partai Nasdem, di mana mereka sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Namun hingga saat ini belum ada titik temu siapa kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Meski menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan, siapa kandidat cawapresnya. Namun beberapa politisi Partai Demokrat masih tetap menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menjadi pendamping Anies Baswedan. Dalam konteks ini, menurut Khodari, bisa jadi muncul kuda hitam yang bisa diterima oleh semua partai, khususnya PKS dan Demokrat. Ia pun mencontohkan nama pengusaha kelas kakap Chairul Tanjung yang kemungkinan bisa saja muncul dalam Pilpres 2024. Namun, Khodari juga menilai memang untuk nama cawapres saat ini, spekulasinya masih sangat tinggi. Sekedar informasi, diketahui nama Chairul Tanjung sudah tak lagi asing di Indonesia. Ia adalah sosok penting yang berperan di balik perusahaan City Corp dan membawahi Megacorp, Transcorp, dan City Global Resources. Ketiga perusahaan itu bergerak dalam layanan finansial, retail, media, gaya hidup, hiburan, dan juga sumber daya alam. Sebagai seorang pebisnis, Chairul Tanjung sendiri dikenal sebagai pengusaha bertangan dingin. Menjelang kontestasi Pilpres pada 2019 silam, namanya pun sebenarnya juga sudah sering muncul, sebab dia mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan. Seperti pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Chairul Tanjung pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Saat itu ia menggantikan Hatta Rajasa yang telah mengundurkan diri lantaran menjadi calon Wapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014. Chairul Tanjung juga sempat menjabat sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional pada tahun 2010 lalu. Komite itu di bawah Presiden dan bertugas untuk memberikan masukan dan kajian mengenai ekonomi Indonesia. Saat itu Chairul Tanjung ditunjuk langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya dari elit Partai Nasdem, Kepala BIN Budi Gunawan juga mendapatkan kritik dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan pernyataan BG mencederai demokrasi dan merusak citra Indonesia di mata dunia. Kamhar menilai pernyataan BG bisa memunculkan spekulasi akan adanya operasi intelijen untuk memenangkan capres tertentu di Pilpres 2024. Dilansir tribunnews.com, menurut Kamhar, pernyataan BG itu bisa dibaca sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024. Selain itu, ia juga menilai pernyataan-pernyataan dukungan seperti ini muncul lantaran Presiden Jokowi sendiri yang juga sering mengendorse kandidat capres dan cawapres. Lebih jauh, Kamhar menilai sangat berbahaya sekali jika para pejabat tinggi negara yang memiliki kekuatan hegemoni dan kekuatan dominasi sebagai represif state aparatus ikut-ikutan pada politik praktis. Karena pernyataan Budi Gunawan tersebut, ia kini meragukan netralitas BIN dalam Pilpres 2024 mendatang. Terpisah, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan semua orang berhak menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab konstitusi menyatakan pengusungan capres-cawapres merupakan kewenangan partai politik atau gabungan parpol. Ia pun berharap tidak ada pihak yang mengganggu parpol yang memiliki perbedaan pandangan soal pengusungan capres-cawapres. Diketahui dukungan dari Kepala BIN itu muncul ketika Ketua Umum Partai Gerindra
Prabowo Subianto dan Budi ikut mendampingi Presiden Jokowi untuk meresmikan Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) dan peluncuran produk-produk kreativitas di Abipura, Kota Jayapura, Papua. Pada momen ini, Budi memuji Prabowo langsung di hadapan Jokowi. Awalnya dalam sambutan, Budi Gunawan menyinggung kehadiran Menhan Prabowo yang mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungan kerja ke Papua. Purnawirawan Jenderal Polisi itu mengatakan bahwa Prabowo akhir-akhir ini kerap mendampingi sang presiden. Karena kegiatan itulah, ia mengaku melihat sebagian aura Jokowi sudah berpindah ke Prabowo. Selain itu, Budi Gunawan juga mendoakan Prabowo untuk menang di Pilpres 2024. Untuk Pak Prabowo, semoga sehat, lancar, dan sukses. Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan baru-baru ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Budi menyebut bahwa sebagian besar aura Presiden Joko Widodo mulai berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tentunya pernyataan dari Budi Gunawan itu pun menuai komentar dan reaksi dari sejumlah pihak. Pernyataan Budi Gunawan ini disampaikan dalam acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura pada Selasa 21 Maret. Menurut Budi, hal ini terjadi karena Prabowo kerap ikut bepergian bersama Presiden Jokowi belakangan ini. Budi lantas berujar agar Prabowo selalu diberi kesehatan dan sukses menghadapi kontestasi pemilu 2024. Pernyataan dari Budi Gunawan ini pun sontak membuat Jokowi tertawa, sedangkan Prabowo yang duduk di sebelahnya melakukan gestur dengan mengatupkan kedua tangannya ke arah Presiden. Buntut dari pernyataan Kepala BIN ini pun menuai sorotan dan komentar dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah menilai pernyataan tersebut ada kaitannya dengan dukungan para elit politik. Menurut Deddy, Budi sudah mengetahui bahwa elit politik akan mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024, termasuk dari Megawati. Adapun Budi Gunawan dan Megawati memiliki relasi yang cukup dekat. Sementara itu, sejumlah partai politik utamanya yang mendukung Prabowo dan Jokowi menyambut positif pernyataan tersebut. Berbeda dengan Partai Demokrat yang meragukan netralitas BIN pada pemilu 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pernyataan BG tersebut bisa dibaca sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar, dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024. Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan menilai aura Presiden Joko Widodo sudah mulai berpindah ke Menhan Prabowo Subianto. Adapun Prabowo sejauh ini digadang-gadang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara Anies Baswedan yakni Sudirman Said memberikan respons. Sudirman Said mengaku enggan mengomentari ucapan dari Kepala BIN Budi Gunawan tersebut. Dia mengatakan enggan menanggapi sebab hal itu sebagai pandangan Budi. Hal ini disampaikan Sudirman Said jubir Anies Baswedan yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan. Sementara itu, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menekankan bahwa pihaknya akan tetap mendukung Anies Baswedan. Menurutnya, pernyataan Kepala BIN itu tidak mempengaruhi sikap mereka di Pilpres 2024. Anggota Komisi 3 DPR tersebut menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan sikap Kepala BIN yang terlihat condong ke Prabowo. Diketahui sebelumnya Kepala BIN Budi Gunawan menyebut aura Presiden Prabowo Subianto 27,5%. Di posisi ketiga ada nama Anies Baswedan dengan responden sebanyak 23,9%, disusul Puan Maharani 1,4% dan Airlangga Hartarto 0,3%. Pada simulasi 3 nama capres, Ganjar Pranowo unggul dengan dipilih oleh 30,3% responden. Sementara Prabowo Subianto meraih 28,4% dan Anies Baswedan 25,3%. Terdapat 16,1% responden yang tidak akan memilih, rahasia belum memutuskan, tidak tahu ataupun tidak menjawab. Saat pilihan dikerucutkan kembali menjadi hanya 2 calon presiden, nama Prabowo Subianto justru unggul jika melawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Prabowo Subianto unggul dengan keterpilihan antara 38,5 hingga 40,3% apabila disimulasikan head-to-head dengan Ganjar Pranowo yang memperoleh 35,4% dan Anies Rashid Baswedan 30,7%. Sementara itu, di saat Ganjar Pranowo berhadapan dengan Anies Baswedan, nama Gubernur Jawa Tengah itu pun lebih unggul dibandingkan bakal calon presiden dari koalisi perubahan itu, di mana Ganjar memperoleh suara responden sebanyak 40,2%, sedangkan Anies Baswedan hanya mendapatkan 38,1%. Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 12 hingga 24 Februari 2023 dengan melibatkan 1.190 responden berusia 17 tahun atau lebih. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam survei ini ialah wawancara tatap muka dengan responden melalui kuesioner. Kemudian metode penarikan datanya adalah stratified random sampling. Para responden mendapatkan pertanyaan tertutup soal partai politik yang akan mereka pilih untuk pemilihan legislatif DPR RI. Munculan nama Ma'ruf Amin sebagai pendamping Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 lalu menjadi contoh kejutan posisi cawapres yang bisa terjadi kembali di tahun 2024. Kali ini nama pengusaha kenamaan Indonesia Chairul Tanjung disebut-sebut sebagai sosok kuda hitam yang kemungkinan muncul di ajang Pilpres 2024. Hal ini diprediksi oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Khodari saat diwawancarai wartawan pada Rabu 22 Maret 2023 kemarin. Dikutip dari wartakotalive.com, pernyataan itu muncul menanggapi koalisi perubahan, yakni PKS, Demokrat, dan Partai Nasdem, di mana mereka sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Namun hingga saat ini belum ada titik temu siapa kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Meski menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan, siapa kandidat cawapresnya. Namun beberapa politisi Partai Demokrat masih tetap menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menjadi pendamping Anies Baswedan. Dalam konteks ini, menurut Khodari, bisa jadi muncul kuda hitam yang bisa diterima oleh semua partai khususnya PKS dan Demokrat. Ia pun mencontohkan nama pengusaha kelas kakap Chairul Tanjung yang kemungkinan bisa saja muncul dalam Pilpres 2024. Namun Khodari juga menilai memang untuk nama cawapres saat ini spekulasinya masih sangat tinggi. Sekedar informasi, diketahui nama Chairul Tanjung sudah tak lagi asing di Indonesia. Ia adalah sosok penting yang berperan di balik perusahaan City Corp dan membawahi Megacorp, Transcorp, dan City Global Resources. Ketiga perusahaan Mian. Saat itu ia menggantikan Hatta Rajasa yang telah mengundurkan diri lantaran menjadi calon Wapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014. Chairul Tanjung juga sempat menjabat sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional pada tahun 2010 lalu. Komite itu di bawah Presiden dan bertugas untuk memberikan masukan dan kajian mengenai ekonomi Indonesia. Saat itu, Chairul Tanjung ditunjuk langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya dari elit Partai Nasdem, Kepala BIN Budi Gunawan juga mendapatkan kritik dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan pernyataan BG mencederai demokrasi dan merusak citra Indonesia di mata dunia. Kamhar menilai pernyataan BG bisa memunculkan spekulasi akan adanya operasi intelijen untuk memenangkan capres tertentu di Pilpres 2024. Dilansir tribunnews.com, menurut Kamhar, pernyataan BG itu bisa dibaca sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024. Selain itu, ia juga menilai pernyataan-pernyataan dukungan seperti ini muncul lantaran Presiden Jokowi sendiri yang juga sering mengendorse kandidat capres dan cawapres. Lebih jauh, Kamhar menilai sangat berbahaya sekali jika para pejabat tinggi negara yang memiliki kekuatan hegemoni dan kekuatan dominasi sebagai represif state aparatus ikut-ikutan pada politik praktis. Karena pernyataan Budi Gunawan tersebut, ia kini meragukan netralitas BIN dalam Pilpres 2024 mendatang. Terpisah, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan, semua orang berhak menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.
Sebab konstitusi menyatakan pengusungan capres-cawapres merupakan kewenangan partai politik atau gabungan parpol. Ia pun berharap tidak ada pihak yang mengganggu parpol yang memiliki perbedaan pandangan soal pengusungan capres-cawapres. Diketahui dukungan dari Kepala BIN itu muncul ketika Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Budi ikut mendampingi Presiden Jokowi untuk meresmikan Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) dan peluncuran produk-produk kreativitas di Abipura, Kota Jayapura, Papua. Pada momen ini, Budi memuji Prabowo langsung di hadapan Jokowi. Awalnya dalam sambutan, Budi Gunawan menyinggung kehadiran Menhan Prabowo yang mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungan kerja ke Papua. Purnawirawan Jenderal Polisi itu mengatakan bahwa Prabowo akhir-akhir ini kerap mendampingi sang presiden. Karena kegiatan itulah, ia mengaku melihat sebagian aura Jokowi sudah berpindah ke Prabowo. Selain itu, Budi Gunawan juga mendoakan Prabowo untuk menang di Pilpres 2024. Untuk Pak Prabowo, semoga sehat, lancar, dan sukses. Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan baru-baru ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Budi menyebut bahwa sebagian besar aura Presiden Joko Widodo mulai berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tentunya pernyataan dari Budi Gunawan itu pun menuai komentar dan reaksi dari sejumlah pihak. Pernyataan Budi Gunawan ini disampaikan dalam acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura pada Selasa 21 Maret. Menurut Budi, hal ini terjadi karena Prabowo kerap ikut bepergian bersama Presiden Jokowi belakangan ini. Budi lantas berujar agar Prabowo selalu diberi kesehatan dan sukses menghadapi kontestasi pemilu 2024. Pernyataan dari Budi Gunawan ini pun sontak membuat Jokowi tertawa, sedangkan Prabowo yang duduk di sebelahnya melakukan gestur dengan mengatupkan kedua tangannya ke arah Presiden. Buntut dari pernyataan Kepala BIN ini pun menuai sorotan dan komentar dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah menilai pernyataan tersebut ada kaitannya dengan dukungan para elit politik. Menurut Deddy, Budi sudah mengetahui bahwa elit politik akan mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024, termasuk dari Megawati. Adapun Budi Gunawan dan Megawati memiliki relasi yang cukup dekat. Sementara itu, sejumlah partai politik utamanya yang mendukung Prabowo dan Jokowi menyambut positif pernyataan tersebut. Berbeda dengan Partai Demokrat yang meragukan netralitas BIN pada pemilu 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pernyataan BG tersebut bisa dibaca sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo, semoga sehat, lancar, dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024. Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan menilai aura Presiden Joko Widodo sudah mulai berpindah ke Menhan Prabowo Subianto. Adapun Prabowo sejauh ini digadang-gadang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara Anies Baswedan yakni Sudirman Said memberikan respons. Sudirman Said mengaku enggan mengomentari ucapan dari Kepala BIN Budi Gunawan tersebut. Dia mengatakan enggan menanggapi sebab hal itu sebagai pandangan Budi. Hal ini disampaikan Sudirman Said jubir Anies Baswedan yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan. Sementara itu, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menekankan bahwa pihaknya akan tetap mendukung Anies Baswedan. Menurutnya, pernyataan Kepala BIN itu tidak mempengaruhi sikap mereka di Pilpres 2024. Anggota Komisi 3 DPR tersebut menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan sikap Kepala BIN yang terlihat condong ke Prabowo. Diketahui sebelumnya Kepala BIN Budi Gunawan menyebut aura Presiden Joko Widodo sebagian sudah pindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan sambutan pada peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua pada Selasa 21 Maret. Dia lantas mendoakan agar Prabowo sehat dan sukses menghadapi kontestasi pemilihan umum 2024. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo.
Aura Presiden Joko Widodo disebut sebagian sudah berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Intelijen Nasional atau BIN Budi Gunawan. Lantas inilah reaksi Jokowi beserta Prabowo setelah mendengar pernyataan dari Budi Gunawan. Pernyataan Budi Gunawan itu disampaikan saat peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua. Adapun acara yang diselenggarakan pada Selasa 21 Maret itu dihadiri oleh Jokowi dan Prabowo. Saat menyampaikan sambutannya, Budi Gunawan terlebih dahulu menyapa para menteri yang hadir. Kemudian Budi Gunawan pun menyinggung terkait momen kebersamaan Jokowi dan Prabowo yang kerap dilakukan. Mendengar pernyataan tersebut, para tamu undangan langsung bertepuk tangan. Tak hanya itu, secara terang-terangan Budi Gunawan menyebut aura Jokowi sebagian sudah pindah ke Prabowo. Jokowi yang mengenakan baju coklat pun tertawa mendengar pernyataan tersebut, sementara Prabowo duduk di samping Jokowi. Ia pun langsung merespon pernyataan Budi Gunawan. Nampak Prabowo menengok ke arah Jokowi sembari mengatupkan kedua tangannya. Kepala Prabowo pun sedikit menunduk disertai dengan senyum di wajahnya. Tak hanya Jokowi dan Prabowo, seluruh tamu undangan pun ikut tertawa. Kemudian Budi Gunawan melanjutkan sambutannya. Ia mendoakan agar Prabowo selalu sehat dan sukses menghadapi kontestasi pemilihan umum atau pemilu 2024. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seringkali diajak oleh Presiden Jokowi terjun ke lapangan saat kunjungan kerja. Terkait ajakan ini, Prabowo mengaku belum tahu alasan dibaliknya. Namun ia menduga Presiden Jokowi ingin mendidiknya dalam mengurus negara. Hal ini disampaikan Prabowo saat memberi sambutan di acara istighosah dan doa bersama di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan pada Jumat 17 Maret. Awalnya, Prabowo bercerita bahwa dirinya pernah menjadi prajurit TNI. Dengan latar belakang tersebut, sudah semestinya Prabowo memahami soal perang. Namun jika berkaitan dengan urusan negara, Prabowo mengaku masih banyak belajar dari Presiden Jokowi. Oleh karena itu, Prabowo menduga alasan Presiden sering mengajaknya terjun ke lapangan karena ingin mendidiknya. Di hadapan jemaah, Prabowo mengaku telah menjadi saksi bagaimana komitmen Jokowi bekerja untuk Indonesia. Ia menyebut Presiden Jokowi selalu memikirkan rakyat kecil. Sikap itulah yang menurut Prabowo perlu ia contoh dari Presiden untuk memimpin sebuah negara. Seperti diketahui, momen kebersamaan Prabowo dengan Presiden Jokowi kerap terlihat. Salah satu yang menjadi sorotan yakni saat kunjungan kerja di Kebumen, Jawa Tengah pada 9 Maret lalu. Dalam momen tersebut, Prabowo dipertemukan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebagaimana diketahui, keduanya disebut-sebut sebagai kandidat terkuat calon presiden pada Pilpres 2024. Ada momen menarik kala Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungan kerja ke Tabalong, Kalimantan Selatan pada Jumat 17 Maret 2023. Pasalnya, Prabowo tiba-tiba dipeluk emak-emak saat berada di pasar. Sebelumnya, Presiden dan rombongan mengikuti acara istighosah dan doa bersama Rabi'ah Melayu Banjar. Kemudian bertolak ke Pasar Rakyat Tabalong untuk memberikan sejumlah bantuan sosial kepada para pedagang pasar. Sesampainya di Pasar Rakyat Tabalong, kehadiran Prabowo dan Presiden Jokowi disambut meriah. Prabowo kemudian menyalami sejumlah masyarakat di sana. Saat menyalami seorang emak-emak, dia tiba-tiba dipeluk erat. Emak-emak yang mengenakan baju hitam itu diketahui bernama Siti. Prabowo pun tampak membalas pelukan tersebut. Menhan juga mengucapkan sesuatu sambil tersenyum kepada Siti. Sementara Presiden Jokowi yang ada di depannya ikut tersenyum melihat aksi emak-emak tersebut. Saat dikonfirmasi, Siti mengaku sangat mengagumi sosok Prabowo. Oleh karena itu, ia merasa senang kala bertemu secara langsung, bersalaman dan memeluk Prabowo. Pak Prabowo Subianto,
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terlihat kembali mendampingi Presiden Joko Widodo di acara yang bukan bertema pertahanan. Kali ini Prabowo hadir bersama Jokowi dalam acara Istighosah di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan pada Jumat 17 Maret. Sebelumnya, Prabowo juga diajak oleh Presiden Jokowi untuk meninjau panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Sosok Prabowo tampak hadir dalam acara Istighosah dan doa bersama Rabitah Melayu Banjar. Dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tampak duduk bersama dengan para tokoh agama dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Prabowo tampak menyimak sambutan yang diberikan oleh Jokowi, sesekali tertawa ketika melihat hal lucu saat Presiden berinteraksi dengan peserta Istighosah. Dilansir Kompas.com, rupanya kehadiran Prabowo di acara ini adalah undangan dari panitia. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin pada Jumat 17 Maret. Diketahui setelah acara selesai, Jokowi mengajak Prabowo mengunjungi Pasar Rakyat Tabalong. Adapun momen kebersamaan Prabowo dan Jokowi belakangan kerap terjadi di sejumlah acara, baik yang bertemakan pertahanan atau tidak. Seperti pada Kamis 9 Maret lalu, saat Jokowi mengajak Prabowo meninjau panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Kemudian saat keduanya melepas keberangkatan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Turki Suriah pada 21 Februari lalu. Lalu saat Prabowo ikut menyaksikan balapan powerboat di Danau Toba bersama Jokowi pada akhir Februari. Diketahui sebelum bertolak ke Tabalong, Prabowo juga ikut bersama rombongan Jokowi dan sejumlah menteri lainnya dalam kunjungan ke Singapura. Presiden Joko Widodo diketahui melakukan kunjungan kerja ke Kebumen, Jawa Tengah pada Kamis 9 Maret 2023. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi turut ditemani oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Momen ini pun dinilai menguatkan arah dukungan dari Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Dalam foto yang diterima oleh tim redaksi, tampak Presiden Jokowi tengah berjalan di area pematang sawah. Sebenarnya Presiden Jokowi juga didampingi oleh sejumlah pejabat lainnya, termasuk Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun ada momen ketika Presiden Jokowi berjalan, kemudian Menhan Prabowo dan Ganjar tampak mengikuti dari belakang. Lalu dalam video juga ada momen ketika Prabowo berjalan bersebelahan dengan Ganjar dan menggandeng tangannya. Hal ini pun menuai sorakan dari masyarakat setempat. Prabowo pun tampak tertawa dan sedikit bergurau dengan Ganjar. Diketahui kunjungan Jokowi ini dalam rangka panen raya 1 juta hektar. Sementara itu terkait dengan momen kebersamaan Jokowi dengan Ganjar dan Prabowo, dinilai punya makna lain utamanya arah dukungan politik. Dikutip dari Tribun News, analis politik dan Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Iman menganggap bahwa hal ini sebagai sinyal dukungan Jokowi pada duet Prabowo-Ganjar. Menurut Arif, restu Jokowi pada paslon Prabowo-Ganjar tentu berbasis kalkulasi politik. Selama ini memang dalam hasil berbagai survei, duet Prabowo-Ganjar ini tidak terbendung. Sebagaimana diketahui usulan duet Prabowo-Ganjar dalam Pilpres 2024 belakangan ini terus bermunculan. DPD Partai Gerindra Jateng menyebut bahwa kemungkinan Prabowo-Ganjar berpasangan muncul dari hasil musyawarah rakyat relawan Jokowi. Sejauh ini belum ada komunikasi politik yang dijalin oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo untuk kontestasi politik tersebut. Adapun Prabowo dan Ganjar selalu berada di urutan 3 teratas bersama Anies Baswedan dalam survei elektabilitas calon presiden. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan soal aura Presiden Joko Widodo sebagian telah berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Salah satu kritikan itu datang dari Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri alias Gus Coy. Dikatakan Gus Coy pada Rabu 22 Maret 2023, BIN terkesan menjadi badan intelijen norak. Pasalnya, sebagai lembaga pemerintahan, BIN seharusnya tak ikut memenangkan calon presiden atau partai politik tertentu. Oleh sebab itu, pernyataan Budi tersebut membuat BIN dicap sebagai lembaga norak. Ia lantas menyayangkan ketika lembaga-lembaga negara dipimpin oleh orang yang tidak dapat dipercaya. Diketahui pernyataan Budi tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Kota Jayapura pada Selasa 21 Maret. Prabowo juga hadir mendampingi Presiden Jokowi. Melihat kedatangan Prabowo, Budi lantas ikut menyapanya dalam sambutannya.
Purnawirawan Jenderal Polisi tersebut mengatakan bahwa Prabowo akhir-akhir ini kerap mendampingi Presiden. Budi lantas menyebut jika aura Presiden sebagian telah pindah ke Menhan. Prabowo kemudian didoakan agar diberikan kesehatan dan sukses dalam menghadapi kontestasi 2024 mendatang. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024. Lembaga Survei Indobarometer merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas Capres pada Pilpres 2024. Hasilnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul dalam berbagai simulasi. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saling berkejaran di posisi 2 dan ketiga. Dikutip dari tribunnews.com, dalam rilisnya, Indobarometer melakukan 3 simulasi, yakni simulasi 5 nama capres, simulasi 3 nama capres, dan simulasi 2 capres atau head-to-head. Pada simulasi 5 nama calon presiden, nama Ganjar Pranowo mengungguli Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Puan Maharani, dan Airlangga Hartarto, di mana Ganjar memperoleh suara dari responden sebanyak 29,4%, disusul Prabowo Subianto 27,5%. Di posisi ketiga ada nama Anies Baswedan dengan responden sebanyak 23,9%, disusul Puan Maharani 1,4% dan Airlangga Hartarto 0,3%. Pada simulasi 3 nama capres, Ganjar Pranowo unggul dengan dipilih oleh 30,3% responden. Sementara Prabowo Subianto meraih 28,4% dan Anies Baswedan 25,3%. Terdapat 16,1% responden yang tidak akan memilih, rahasia, belum memutuskan, tidak tahu, ataupun tidak menjawab. Saat pilihan dikerucutkan kembali menjadi hanya 2 calon presiden, nama Prabowo Subianto justru unggul jika melawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Prabowo Subianto unggul dengan keterpilihan antara 38,5 hingga 40,3% apabila disimulasikan head-to-head dengan Ganjar Pranowo yang memperoleh 35,4% dan Anies Rashid Baswedan 30,7%. Sementara itu, di saat Ganjar Pranowo berhadapan dengan Anies Baswedan, nama Gubernur Jawa Tengah itu pun lebih unggul dibandingkan bakal calon presiden dari koalisi perubahan itu, di mana Ganjar memperoleh suara responden sebanyak 40,2%, sedangkan Anies Baswedan hanya mendapatkan 38,1%. Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 12 hingga 24 Februari 2023 dengan melibatkan 1.190 responden berusia 17 tahun atau lebih. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam survei ini ialah wawancara tatap muka dengan responden melalui kuesioner. Kemudian metode penarikan datanya adalah stratified random sampling. Pada responden mendapatkan pertanyaan tertutup soal partai politik yang akan mereka pilih untuk pemilihan legislatif DPR RI. Munculan nama Ma'ruf Amin sebagai pendamping Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 lalu menjadi contoh kejutan posisi cawapres yang bisa terjadi kembali di tahun 2024. Kali ini nama pengusaha kenamaan Indonesia Hairul Tanjung disebut-sebut sebagai sosok kuda hitam yang kemungkinan muncul di ajang Pilpres 2024. Hal ini diprediksi oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Khodari saat diwawancarai wartawan pada Rabu 22 Maret 2023 kemarin. Dikutip dari wartakotalive.com, pernyataan itu muncul menanggapi koalisi perubahan, yakni PKS, Demokrat, dan Partai Nasdem, di mana mereka sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Namun hingga saat ini belum ada titik temu siapa kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Meski menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan, siapa kandidat cawapresnya
Namun beberapa politisi Partai Demokrat masih tetap menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menjadi pendamping Anies Baswedan. Dalam konteks ini, menurut Kodari, bisa jadi muncul kuda hitam yang bisa diterima oleh semua partai khususnya PKS dan Demokrat. Ia pun mencontohkan nama pengusaha kelas kakap Chairul Tanjung yang kemungkinan bisa saja muncul dalam Pilpres 2024. Namun, Kodari juga menilai memang untuk nama cawapres saat ini, spekulasinya masih sangat tinggi. Sekedar informasi, diketahui nama Chairul Tanjung sudah tak lagi asing di Indonesia. Ia adalah sosok penting yang berperan di balik perusahaan City Corp dan membawahi Megacorp, Transcorp, dan City Global Resources. Ketiga perusahaan itu bergerak dalam layanan finansial, retail, media, gaya hidup, hiburan, dan juga sumber daya alam. Sebagai seorang pebisnis, Chairul Tanjung sendiri dikenal sebagai pengusaha bertangan dingin. Menjelang kontestasi Pilpres pada 2019 silam, namanya pun sebenarnya juga sudah sering muncul, sebab dia mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan. Seperti pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Chairul Tanjung pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Saat itu ia menggantikan Hatta Rajasa yang telah mengundurkan diri lantaran menjadi calon Wapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014. Chairul Tanjung juga sempat menjabat sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional pada tahun 2010 lalu. Komite itu di bawah Presiden dan bertugas untuk memberikan masukan dan kajian mengenai ekonomi Indonesia. Saat itu Chairul Tanjung ditunjuk langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya dari elit Partai Nasdem, Kepala BIN Budi Gunawan juga mendapatkan kritik dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan pernyataan BG mencederai demokrasi dan merusak citra Indonesia di mata dunia. Kamhar menilai pernyataan BG bisa memunculkan spekulasi akan adanya operasi intelijen untuk memenangkan capres tertentu di Pilpres 2024. Dilansir tribunnews.com, menurut Kamhar, pernyataan BG itu bisa dibaca sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024. Selain itu, ia juga menilai pernyataan-pernyataan dukungan seperti ini muncul lantaran Presiden Jokowi sendiri yang juga sering mengendorse kandidat capres dan cawapres. Lebih jauh, Kamhar menilai sangat berbahaya sekali jika para pejabat tinggi negara yang memiliki kekuatan hegemoni dan kekuatan dominasi sebagai represif state aparatus ikut-ikutan pada politik praktis. Karena pernyataan Budi Gunawan tersebut, ia kini meragukan netralitas BIN dalam Pilpres 2024 mendatang. Terpisah, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan, semua orang berhak menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab konstitusi menyatakan pengusungan capres-cawapres merupakan kewenangan partai politik atau gabungan parpol. Ia pun berharap tidak ada pihak yang mengganggu parpol yang memiliki perbedaan pandangan soal pengusungan capres-cawapres. Diketahui dukungan dari Kepala BIN itu muncul ketika Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Budi ikut mendampingi Presiden Jokowi untuk meresmikan Gedung Papua Youth Creative Hub PYCH dan peluncuran produk-produk kreativitas di Abipura, Kota Jayapura, Papua. Pada momen ini, Budi memuji Prabowo langsung di hadapan Jokowi. Awalnya dalam sambutan, Budi Gunawan menyinggung kehadiran Menhan Prabowo yang mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungan kerja ke Papua. Purnawirawan Jenderal Polisi itu mengatakan bahwa Prabowo akhir-akhir ini kerap mendampingi sang presiden. Karena kegiatan itulah, ia mengaku melihat sebagian aura Jokowi sudah berpindah ke Prabowo. Selain itu, Budi Gunawan juga mendoakan Prabowo untuk menang di Pilpres 2024. Untuk Pak Prabowo, semoga sehat, lancar, dan sukses. Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan baru-baru ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Budi menyebut bahwa sebagian besar aura Presiden Joko Widodo mulai berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tentunya pernyataan dari Budi Gunawan itu pun menuai komentar dan reaksi dari sejumlah pihak. Pernyataan Budi Gunawan ini disampaikan dalam acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura pada Selasa 21 Maret. Menurut Budi, hal ini terjadi karena Prabowo kerap ikut bepergian bersama Presiden Jokowi belakangan ini. Budi lantas berujar agar Prabowo selalu diberi kesehatan dan sukses menghadapi kontestasi pemilu 2024.
Pernyataan dari Budi Gunawan ini pun sontak membuat Jokowi tertawa, sedangkan Prabowo yang duduk di sebelahnya melakukan gestur dengan mengatupkan kedua tangannya ke arah Presiden. Buntut dari pernyataan Kepala BIN ini pun menuai sorotan dan komentar dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah menilai pernyataan tersebut ada kaitannya dengan dukungan para elit politik. Menurut Deddy, Budi sudah mengetahui bahwa elit politik akan mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024, termasuk dari Megawati. Adapun Budi Gunawan dan Megawati memiliki relasi yang cukup dekat. Sementara itu, sejumlah partai politik utamanya yang mendukung Prabowo dan Jokowi menyambut positif pernyataan tersebut. Berbeda dengan Partai Demokrat yang meragukan netralitas BIN pada pemilu 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pernyataan BG tersebut bisa dibaca sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024. Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan menilai aura Presiden Joko Widodo sudah mulai berpindah ke Menhan Prabowo Subianto. Adapun Prabowo sejauh ini digadang-gadang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara Anies Baswedan yakni Sudirman Said memberikan respons. Sudirman Said mengaku enggan mengomentari ucapan dari Kepala BIN Budi Gunawan tersebut. Dia mengatakan enggan menanggapi sebab hal itu sebagai pandangan Budi. Hal ini disampaikan Sudirman Said, jubir Anies Baswedan yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan. Sementara itu, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menekankan bahwa pihaknya akan tetap mendukung Anies Baswedan. Menurutnya, pernyataan Kepala BIN itu tidak mempengaruhi sikap mereka di Pilpres 2024. Anggota Komisi 3 DPR tersebut menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan sikap Kepala BIN yang terlihat condong ke Prabowo. Diketahui sebelumnya Kepala BIN Budi Gunawan menyebut aura Presiden Joko Widodo sebagian sudah pindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan sambutan pada peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua pada Selasa 21 Maret. Dia lantas mendoakan agar Prabowo sehat dan sukses menghadapi kontestasi pemilihan umum 2024. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Aura Presiden Joko Widodo disebut sebagian sudah berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Intelijen Nasional atau BIN Budi Gunawan. Lantas inilah reaksi Jokowi beserta Prabowo setelah mendengar pernyataan dari Budi Gunawan. Pernyataan Budi Gunawan itu disampaikan saat peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua. Adapun acara yang diselenggarakan pada Selasa 21 Maret itu dihadiri oleh Jokowi dan Prabowo. Saat menyampaikan sambutannya, Budi Gunawan terlebih dahulu menyapa para menteri yang hadir. Kemudian Budi Gunawan pun menyinggung terkait momen kebersamaan Jokowi dan Prabowo yang kerap dilakukan. Mendengar pernyataan tersebut, para tamu undangan langsung bertepuk tangan. Tak hanya itu, secara terang-terangan Budi Gunawan menyebut aura Jokowi sebagian sudah pindah ke Prabowo. Jokowi yang mengenakan baju coklat pun tertawa mendengar pernyataan tersebut, sementara Prabowo duduk di samping Jokowi. Ia pun langsung merespon pernyataan Budi Gunawan. Nampak Prabowo menengok ke arah Jokowi sembari mengatupkan kedua tangannya. Kepala Prabowo pun sedikit menunduk disertai dengan senyum di wajahnya. Tak hanya Jokowi dan Prabowo, seluruh tamu undangan pun ikut tertawa. Kemudian Budi Gunawan melanjutkan sambutannya. Ia mendoakan agar Prabowo selalu sehat dan sukses menghadapi kontestasi pemilihan umum atau pemilu 2024. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seringkali diajak oleh Presiden Jokowi terjun ke lapangan saat kunjungan kerja. Terkait ajakan ini, Prabowo mengaku belum tahu alasan dibaliknya. Namun ia menduga Presiden Jokowi ingin mendidiknya dalam mengurus negara. Hal ini disampaikan Prabowo saat memberi sambutan di acara istighosah dan doa bersama di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan pada Jumat 17 Maret. Awalnya, Prabowo bercerita bahwa dirinya pernah menjadi prajurit TNI. Dengan latar belakang tersebut, sudah semestinya Prabowo memahami soal perang. Namun jika berkaitan dengan urusan negara, Prabowo mengaku masih banyak belajar dari Presiden Jokowi. Oleh karena itu, Prabowo menduga alasan Presiden sering mengajaknya terjun ke lapangan karena ingin mendidiknya. Di hadapan jemaah, Prabowo mengaku telah menjadi saksi bagaimana komitmen Jokowi bekerja untuk Indonesia. Ia menyebut Presiden Jokowi selalu memikirkan rakyat kecil. Sikap itulah yang menurut Prabowo perlu ia contoh dari Presiden untuk memimpin sebuah negara. Seperti diketahui, momen kebersamaan Prabowo dengan Presiden Jokowi kerap terlihat. Salah satu yang menjadi sorotan yakni saat kunjungan kerja di Kebumen, Jawa Tengah pada 9 Maret lalu. Dalam momen tersebut, Prabowo dipertemukan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebagaimana diketahui, keduanya disebut-sebut sebagai kandidat terkuat calon presiden pada Pilpres 2024. Ada momen menarik kala Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungan kerja ke Tabalong, Kalimantan Selatan pada Jumat 17 Maret 2023. Pasalnya, Prabowo tiba-tiba dipeluk emak-emak saat berada di pasar. Sebelumnya, Presiden dan rombongan mengikuti acara istighosah dan doa bersama Rabitaah Melayu Banjar. Kemudian bertolak ke Pasar Rakyat Tabalong untuk memberikan sejumlah bantuan sosial kepada para pedagang pasar. Sesampainya di Pasar Rakyat Tabalong, kehadiran Prabowo dan Presiden Jokowi disambut meriah. Prabowo kemudian menyalami sejumlah masyarakat di sana. Saat menyalami seorang emak-emak, dia tiba-tiba dipeluk erat. Emak-emak yang mengenakan baju hitam itu diketahui bernama Siti. Prabowo pun tampak membalas pelukan tersebut. Menhan juga mengucapkan sesuatu sambil tersenyum kepada Siti. Sementara Presiden Jokowi yang ada di depannya ikut tersenyum melihat aksi emak-emak tersebut. Saat dikonfirmasi, Siti mengaku sangat mengagumi sosok Prabowo. Oleh karena itu, ia merasa senang kala bertemu secara langsung, bersalaman dan memeluk Prabowo. Pak Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terlihat kembali mendampingi Presiden Joko Widodo di acara yang bukan bertema pertahanan. Kali ini Prabowo hadir bersama Jokowi dalam acara istighosah di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan pada Jumat 17 Maret. Sebelumnya, Prabowo juga diajak oleh Presiden Jokowi untuk meninjau panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Sosok Prabowo tampak hadir dalam acara istighosah dan doa bersama Rabitaah Melayu Banjar. Dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tampak duduk bersama dengan para tokoh agama dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Prabowo tampak menyimak sambutan yang diberikan oleh Jokowi, sesekali tertawa ketika melihat hal lucu saat Presiden berinteraksi dengan peserta istighosah. Dilansir Kompas.com, rupanya kehadiran Prabowo di acara ini adalah undangan dari panitia. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin pada Jumat 17 Maret. Diketahui setelah acara selesai, Jokowi mengajak Prabowo mengunjungi Pasar Rakyat Tabalong. Adapun momen kebersamaan Prabowo dan Jokowi belakangan kerap terjadi di sejumlah acara, baik yang bertemakan pertahanan atau tidak. Seperti pada Kamis 9 Maret lalu, saat Jokowi mengajak Prabowo meninjau panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Kemudian saat keduanya melepas keberangkatan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Turki Suriah pada 21 Februari lalu. Lalu saat Prabowo ikut menyaksikan balapan powerboat di Danau Toba bersama Jokowi pada akhir Februari. Diketahui sebelum bertolak ke Tabalong, Prabowo juga ikut bersama rombongan Jokowi dan sejumlah menteri lainnya dalam kunjungan ke Singapura. Presiden Joko Widodo diketahui melakukan kunjungan kerja ke Kebumen, Jawa Tengah pada Kamis 9 Maret 2023. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi turut ditemani oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Momen ini pun dinilai menguatkan arah dukungan dari Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024.
Dalam foto yang diterima oleh tim redaksi, tampak Presiden Jokowi tengah berjalan di area pematang sawah. Sebenarnya Presiden Jokowi juga didampingi oleh sejumlah pejabat lainnya, termasuk Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun ada momen ketika Presiden Jokowi berjalan, kemudian Menhan Prabowo dan Ganjar tampak mengikuti dari belakang. Lalu dalam video juga ada momen ketika Prabowo berjalan bersebelahan dengan Ganjar dan menggandeng tangannya. Hal ini pun menuai sorakan dari masyarakat setempat. Prabowo pun tampak tertawa dan sedikit bergurau dengan Ganjar. Diketahui kunjungan Jokowi ini dalam rangka panen raya 1 juta hektar. Sementara itu terkait dengan momen kebersamaan Jokowi dengan Ganjar dan Prabowo, dinilai punya makna lain utamanya arah dukungan politik. Dikutip dari Tribun News, analis politik dan Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Iman menganggap bahwa hal ini sebagai sinyal dukungan Jokowi pada duet Prabowo-Ganjar. Menurut Arif, restu Jokowi pada paslon Prabowo Ganjar tentu berbasis kalkulasi politik. Selama ini memang dalam hasil berbagai survei, duet Prabowo Ganjar ini tidak terbendung. Sebagaimana diketahui usulan duet Prabowo Ganjar dalam Pilpres 2024 belakangan ini terus bermunculan. DPD Partai Gerindra Jateng menyebut bahwa kemungkinan Prabowo Ganjar berpasangan muncul dari hasil musyawarah rakyat relawan Jokowi. Sejauh ini belum ada komunikasi politik yang dijalin oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo untuk kontestasi politik tersebut. Adapun Prabowo dan Ganjar selalu berada di urutan 3 teratas bersama Anies Baswedan dalam survei elektabilitas calon presiden. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan soal aura Presiden Joko Widodo sebagian telah berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Salah satu kritikan itu datang dari Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri alias Gus Coy. Dikatakan Gus Coy pada Rabu 22 Maret 2023, BIN terkesan menjadi badan intelijen norak. Pasalnya, sebagai lembaga pemerintahan, BIN seharusnya tak ikut memenangkan calon presiden atau partai politik tertentu. Oleh sebab itu, pernyataan Budi tersebut membuat BIN dicap sebagai lembaga norak. Ia lantas menyayangkan ketika lembaga-lembaga negara dipimpin oleh orang yang tidak dapat dipercaya. Diketahui pernyataan Budi tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Kota Jayapura pada Selasa 21 Maret. Prabowo juga hadir mendampingi Presiden Jokowi. Melihat kedatangan Prabowo, Budi lantas ikut menyapanya dalam sambutannya. Purnawirawan Jenderal Polisi tersebut mengatakan bahwa Prabowo akhir-akhir ini kerap mendampingi Presiden. Budi lantas menyebut jika aura Presiden sebagian telah pindah ke Menhan. Prabowo kemudian didoakan agar diberikan kesehatan dan sukses dalam menghadapi kontestasi 2024 mendatang. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024. Lembaga Survei Indobarometer merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas Capres pada Pilpres 2024. Hasilnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul dalam berbagai simulasi. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saling berkejaran di posisi 2 dan ketiga. Kutip dari tribunnews.com, dalam rilisnya, Indobarometer melakukan 3 simulasi, yakni simulasi 5 nama capres, simulasi 3 nama capres, dan simulasi 2 capres atau head-to-head. Pada simulasi 5 nama calon presiden, nama Ganjar Pranowo mengungguli Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Puan Maharani, dan Airlangga Hartarto, di mana Ganjar memperoleh suara dari responden sebanyak 29,4%, disusul Prabowo Subianto 27,5%. Di posisi ketiga ada nama Anies Baswedan dengan responden sebanyak 23,9%, disusul Puan Maharani 1,4% dan Airlangga Hartarto 0,3%. Pada simulasi 3 nama capres, Ganjar Pranowo unggul dengan dipilih oleh 30,3% responden.
Sementara Prabowo Subianto meraih 28,4% dan Anies Baswedan 25,3%. Terdapat 16,1% responden yang tidak akan memilih, rahasia, belum memutuskan, tidak tahu, ataupun tidak menjawab. Saat pilihan dikerucutkan kembali menjadi hanya 2 calon presiden, nama Prabowo Subianto justru unggul jika melawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Prabowo Subianto unggul dengan keterpilihan antara 38,5 hingga 40,3% apabila disimulasikan head-to-head dengan Ganjar Pranowo yang memperoleh 35,4% dan Anies Rashid Baswedan 30,7%. Sementara itu, di saat Ganjar Pranowo berhadapan dengan Anies Baswedan, nama Gubernur Jawa Tengah itu pun lebih unggul dibandingkan bakal calon presiden dari koalisi perubahan itu, di mana Ganjar memperoleh suara responden sebanyak 40,2%, sedangkan Anies Baswedan hanya mendapatkan 38,1%. Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 12 hingga 24 Februari 2023 dengan melibatkan 1.190 responden berusia 17 tahun atau lebih. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam survei ini ialah wawancara tatap muka dengan responden melalui kuesioner. Kemudian metode penarikan datanya adalah stratified random sampling. Para responden mendapatkan pertanyaan tertutup soal partai politik yang akan mereka pilih untuk pemilihan legislatif DPR RI. Munculan nama Ma'ruf Amin sebagai pendamping Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 lalu menjadi contoh kejutan posisi cawapres yang bisa terjadi kembali di tahun 2024. Kali ini nama pengusaha kenamaan Indonesia Chairul Tanjung disebut-sebut sebagai sosok kuda hitam yang kemungkinan muncul di ajang Pilpres 2024. Hal ini diprediksi oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari saat diwawancarai wartawan pada Rabu 22 Maret 2023 kemarin. Dikutip dari wartakotalive.com, pernyataan itu muncul menanggapi koalisi perubahan, yakni PKS, Demokrat, dan Partai Nasdem, di mana mereka sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Namun hingga saat ini belum ada titik temu siapa kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Meski menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan, siapa kandidat cawapresnya. Namun beberapa politisi Partai Demokrat masih tetap menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menjadi pendamping Anies Baswedan. Dalam konteks ini, menurut Kodari, bisa jadi muncul kuda hitam yang bisa diterima oleh semua partai khususnya PKS dan Demokrat. Ia pun mencontohkan nama pengusaha kelas kakap Chairul Tanjung yang kemungkinan bisa saja muncul dalam Pilpres 2024. Namun Kodari juga menilai memang untuk nama cawapres saat ini spekulasinya masih sangat tinggi. Sekedar informasi, diketahui nama Chairul Tanjung sudah tak lagi asing di Indonesia. Ia adalah sosok penting yang berperan di balik perusahaan City Corp dan membawahi Megacorp, Transcorp, dan City Global Resources. Ketiga perusahaan itu bergerak dalam layanan finansial, retail, media, gaya hidup, hiburan, dan juga sumber daya alam. Sebagai seorang pebisnis, Chairul Tanjung sendiri dikenal sebagai pengusaha bertangan dingin. Menjelang kontestasi Pilpres pada 2019 silam, namanya pun sebenarnya juga sudah sering muncul, sebab dia mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan. Seperti pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Chairul Tanjung pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Saat itu ia menggantikan Hatta Rajasa yang telah mengundurkan diri lantaran menjadi calon Wapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014. Chairul Tanjung juga sempat menjabat sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional pada tahun 2010 lalu. Komite itu di bawah Presiden dan bertugas untuk memberikan masukan dan kajian mengenai ekonomi Indonesia. Saat itu Chairul Tanjung ditunjuk langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya dari elit Partai Nasdem, Kepala BIN Budi Gunawan juga mendapatkan kritik dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan pernyataan BG mencederai demokrasi dan merusak citra Indonesia di mata dunia.
Kamhar menilai pernyataan BG bisa memunculkan spekulasi akan adanya operasi intelijen untuk memenangkan capres tertentu di Pilpres 2024. Dilansir tribunnews.com, menurut Kamhar, pernyataan BG itu bisa dibaca sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024. Selain itu, ia juga menilai pernyataan-pernyataan dukungan seperti ini muncul lantaran Presiden Jokowi sendiri yang juga sering mengendorse kandidat capres dan cawapres. Lebih jauh, Kamhar menilai sangat berbahaya sekali jika para pejabat tinggi negara yang memiliki kekuatan hegemoni dan kekuatan dominasi sebagai represif state aparatus ikut-ikutan pada politik praktis. Karena pernyataan Budi Gunawan tersebut, ia kini meragukan netralitas BIN dalam Pilpres 2024 mendatang. Terpisah, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan, semua orang berhak menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab konstitusi menyatakan pengusungan capres-cawapres merupakan kewenangan partai politik atau gabungan parpol. Ia pun berharap tidak ada pihak yang mengganggu parpol yang memiliki perbedaan pandangan soal pengusungan capres-cawapres. Diketahui dukungan dari Kepala BIN itu muncul ketika Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Budi ikut mendampingi Presiden Jokowi untuk meresmikan Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) dan peluncuran produk-produk kreativitas di Abipura, Kota Jayapura, Papua. Pada momen ini, Budi memuji Prabowo langsung di hadapan Jokowi. Awalnya dalam sambutan, Budi Gunawan menyinggung kehadiran Menhan Prabowo yang mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungan kerja ke Papua. Purnawirawan Jenderal Polisi itu mengatakan bahwa Prabowo akhir-akhir ini kerap mendampingi sang presiden. Karena kegiatan itulah, ia mengaku melihat sebagian aura Jokowi sudah berpindah ke Prabowo. Selain itu, Budi Gunawan juga mendoakan Prabowo untuk menang di Pilpres 2024. Untuk Pak Prabowo, semoga sehat, lancar, dan sukses. Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan baru-baru ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Budi menyebut bahwa sebagian besar aura Presiden Joko Widodo mulai berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tentunya pernyataan dari Budi Gunawan itu pun menuai komentar dan reaksi dari sejumlah pihak. Pernyataan Budi Gunawan ini disampaikan dalam acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura pada Selasa 21 Maret. Menurut Budi, hal ini terjadi karena Prabowo kerap ikut bepergian bersama Presiden Jokowi belakangan ini. Budi lantas berujar agar Prabowo selalu diberi kesehatan dan sukses menghadapi kontestasi pemilu 2024. Pernyataan dari Budi Gunawan ini pun sontak membuat Jokowi tertawa, sedangkan Prabowo yang duduk di sebelahnya melakukan gestur dengan mengatupkan kedua tangannya ke arah Presiden. Buntut dari pernyataan Kepala BIN ini pun menuai sorotan dan komentar dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah menilai pernyataan tersebut ada kaitannya dengan dukungan para elit politik. Menurut Deddy, Budi sudah mengetahui bahwa elit politik akan mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024, termasuk dari Megawati. Adapun Budi Gunawan dan Megawati memiliki relasi yang cukup dekat. Sementara itu, sejumlah partai politik utamanya yang mendukung Prabowo dan Jokowi menyambut positif pernyataan tersebut. Berbeda dengan Partai Demokrat yang meragukan netralitas BIN pada pemilu 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pernyataan BG tersebut bisa dibaca sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo, semoga sehat, lancar, dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024. Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan menilai aura Presiden Joko Widodo sudah mulai berpindah ke Menhan Prabowo Subianto. Adapun Prabowo sejauh ini digadang-gadang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara Anies Baswedan yakni Sudirman Said memberikan respons.
Sudirman Said mengaku enggan mengomentari ucapan dari Kepala BIN Budi Gunawan tersebut. Dia mengatakan enggan menanggapi sebab hal itu sebagai pandangan Budi. Hal ini disampaikan Sudirman Said jubir Anies Baswedan yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan. Sementara itu, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menekankan bahwa pihaknya akan tetap mendukung Anies Baswedan. Menurutnya, pernyataan Kepala BIN itu tidak mempengaruhi sikap mereka di Pilpres 2024. Anggota Komisi 3 DPR tersebut menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan sikap Kepala BIN yang terlihat condong ke Prabowo. Diketahui sebelumnya Kepala BIN Budi Gunawan menyebut aura Presiden Prabowo Subianto 27,5%. Di posisi ketiga ada nama Anies Baswedan dengan responden sebanyak 23,9%, disusul Puan Maharani 1,4% dan Airlangga Hartarto 0,3%. Pada simulasi 3 nama capres, Ganjar Pranowo unggul dengan dipilih oleh 30,3% responden. Sementara Prabowo Subianto meraih 28,4% dan Anies Baswedan 25,3%. Terdapat 16,1% responden yang tidak akan memilih, rahasia, belum memutuskan, tidak tahu, ataupun tidak menjawab. Saat pilihan dikerucutkan kembali menjadi hanya 2 calon presiden, nama Prabowo Subianto justru unggul jika melawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Prabowo Subianto unggul dengan keterpilihan antara 38,5 hingga 40,3% apabila disimulasikan head-to-head dengan Ganjar Pranowo yang memperoleh 35,4% dan Anies Rashid Baswedan 30,7%. Sementara itu, di saat Ganjar Pranowo berhadapan dengan Anies Baswedan, nama Gubernur Jawa Tengah itu pun lebih unggul dibandingkan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu, di mana Ganjar memperoleh suara responden sebanyak 40,2%, sedangkan Anies Baswedan hanya mendapatkan 38,1%. Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 12 hingga 24 Februari 2023 dengan melibatkan 1.190 responden berusia 17 tahun atau lebih. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam survei ini ialah wawancara tatap muka dengan responden melalui kuesioner. Kemudian metode penarikan datanya adalah stratified random sampling. Para responden mendapatkan pertanyaan tertutup soal partai politik yang akan mereka pilih untuk pemilihan legislatif DPR RI. Munculan nama Ma'ruf Amin sebagai pendamping Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 lalu menjadi contoh kejutan posisi cawapres yang bisa terjadi kembali di tahun 2024. Kali ini nama pengusaha kenamaan Indonesia Chairul Tanjung disebut-sebut sebagai sosok kuda hitam yang kemungkinan muncul di ajang Pilpres 2024. Hal ini diprediksi oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari saat diwawancarai wartawan pada Rabu 22 Maret 2023 kemarin. Dikutip dari wartakotalive.com, pernyataan itu muncul menanggapi Koalisi Perubahan, yakni PKS, Demokrat, dan Partai Nasdem, di mana mereka sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Namun hingga saat ini belum ada titik temu siapa kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Meski menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan, siapa kandidat cawapresnya. Namun beberapa politisi Partai Demokrat masih tetap menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menjadi pendamping Anies Baswedan. Dalam konteks ini, menurut Kodari, bisa jadi muncul kuda hitam yang bisa diterima oleh semua partai, khususnya PKS dan Demokrat. Ia pun mencontohkan nama pengusaha kelas kakap Chairul Tanjung yang kemungkinan bisa saja muncul dalam Pilpres 2024. Namun, Kodari juga menilai memang untuk nama cawapres saat ini, spekulasinya masih sangat tinggi. Sekedar informasi, diketahui nama Chairul Tanjung sudah tak lagi asing di Indonesia. Ia adalah sosok penting yang berperan di balik perusahaan City Corp dan membawahi Megacorp, Transcorp, dan City Global Resources. Ketiga perusahaan Mian. Saat itu ia menggantikan Hatta Rajasa yang telah mengundurkan diri lantaran menjadi calon Wapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014. Chairul Tanjung juga sempat menjabat sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional pada tahun 2010 lalu. Komite itu di bawah Presiden dan bertugas untuk memberikan masukan dan kajian mengenai ekonomi Indonesia.
Saat itu Hairul Tanjung ditunjuk langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya dari elit Partai Nasdem, Kepala BIN Budi Gunawan juga mendapatkan kritik dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan pernyataan BG mencederai demokrasi dan merusak citra Indonesia di mata dunia. Kamhar menilai pernyataan BG bisa memunculkan spekulasi akan adanya operasi intelijen untuk memenangkan capres tertentu di Pilpres 2024. Dilansir tribunnews.com, menurut Kamhar, pernyataan BG itu bisa dibaca sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024. Selain itu, ia juga menilai pernyataan-pernyataan dukungan seperti ini muncul lantaran Presiden Jokowi sendiri yang juga sering mengendorse kandidat capres dan cawapres. Lebih jauh, Kamhar menilai sangat berbahaya sekali jika para pejabat tinggi negara yang memiliki kekuatan hegemoni dan kekuatan dominasi sebagai represif state aparatus ikut-ikutan pada politik praktis. Karena pernyataan Budi Gunawan tersebut, ia kini meragukan netralitas BIN dalam Pilpres 2024 mendatang. Terpisah, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan, semua orang berhak menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab konstitusi menyatakan pengusungan capres-cawapres merupakan kewenangan partai politik atau gabungan parpol. Ia pun berharap tidak ada pihak yang mengganggu parpol yang memiliki perbedaan pandangan soal pengusungan capres-cawapres. Diketahui dukungan dari Kepala BIN itu muncul ketika Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Budi ikut mendampingi Presiden Jokowi untuk meresmikan Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) dan peluncuran produk-produk kreativitas di Abipura, Kota Jayapura, Papua. Pada momen ini, Budi memuji Prabowo langsung di hadapan Jokowi. Awalnya dalam sambutan, Budi Gunawan menyinggung kehadiran Menhan Prabowo yang mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungan kerja ke Papua. Purnawirawan Jenderal Polisi itu mengatakan bahwa Prabowo akhir-akhir ini kerap mendampingi sang presiden. Karena kegiatan itulah, ia mengaku melihat sebagian aura Jokowi sudah berpindah ke Prabowo. Selain itu, Budi Gunawan juga mendoakan Prabowo untuk menang di Pilpres 2024. Untuk Pak Prabowo, semoga sehat, lancar, dan sukses. Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan baru-baru ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, Budi menyebut bahwa sebagian besar aura Presiden Joko Widodo mulai berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tentunya pernyataan dari Budi Gunawan itu pun menuai komentar dan reaksi dari sejumlah pihak. Pernyataan Budi Gunawan ini disampaikan dalam acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura pada Selasa 21 Maret. Menurut Budi, hal ini terjadi karena Prabowo kerap ikut bepergian bersama Presiden Jokowi belakangan ini. Budi lantas berujar agar Prabowo selalu diberi kesehatan dan sukses menghadapi kontestasi pemilu 2024. Pernyataan dari Budi Gunawan ini pun sontak membuat Jokowi tertawa, sedangkan Prabowo yang duduk di sebelahnya melakukan gestur dengan mengatupkan kedua tangannya ke arah Presiden. Buntut dari pernyataan Kepala BIN ini pun menuai sorotan dan komentar dari sejumlah pihak. Dikutip dari Kompas.com, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah menilai pernyataan tersebut ada kaitannya dengan dukungan para elit politik. Menurut Deddy, Budi sudah mengetahui bahwa elit politik akan mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024, termasuk dari Megawati. Adapun Budi Gunawan dan Megawati memiliki relasi yang cukup dekat. Sementara itu, sejumlah partai politik utamanya yang mendukung Prabowo dan Jokowi menyambut positif pernyataan tersebut. Berbeda dengan Partai Demokrat yang meragukan netralitas BIN pada pemilu 2024. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pernyataan BG tersebut bisa dibaca sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo, semoga sehat, lancar, dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024.
Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan menilai aura Presiden Joko Widodo sudah mulai berpindah ke Menhan Prabowo Subianto. Adapun Prabowo sejauh ini digadang-gadang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Terkait hal itu, juru bicara Anies Baswedan yakni Sudirman Said memberikan respons. Sudirman Said mengaku enggan mengomentari ucapan dari Kepala BIN Budi Gunawan tersebut. Dia mengatakan enggan menanggapi sebab hal itu sebagai pandangan Budi. Hal ini disampaikan Sudirman Said jubir Anies Baswedan yang merupakan capres dari Koalisi Perubahan. Sementara itu, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menekankan bahwa pihaknya akan tetap mendukung Anies Baswedan. Menurutnya, pernyataan Kepala BIN itu tidak mempengaruhi sikap mereka di Pilpres 2024. Anggota Komisi 3 DPR tersebut menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan sikap Kepala BIN yang terlihat condong ke Prabowo. Diketahui sebelumnya Kepala BIN Budi Gunawan menyebut aura Presiden Joko Widodo sebagian sudah pindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan sambutan pada peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua pada Selasa 21 Maret. Dia lantas mendoakan agar Prabowo sehat dan sukses menghadapi kontestasi pemilihan umum 2024. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Aura Presiden Joko Widodo disebut sebagian sudah berpindah ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Intelijen Nasional atau BIN Budi Gunawan. Lantas inilah reaksi Jokowi beserta Prabowo setelah mendengar pernyataan dari Budi Gunawan. Pernyataan Budi Gunawan itu disampaikan saat peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua. Adapun acara yang diselenggarakan pada Selasa 21 Maret itu dihadiri oleh Jokowi dan Prabowo. Saat menyampaikan sambutannya, Budi Gunawan terlebih dahulu menyapa para menteri yang hadir. Kemudian Budi Gunawan pun menyinggung terkait momen kebersamaan Jokowi dan Prabowo yang kerap dilakukan. Mendengar pernyataan tersebut, para tamu undangan langsung bertepuk tangan. Tak hanya itu, secara terang-terangan Budi Gunawan menyebut aura Jokowi sebagian sudah pindah ke Prabowo. Jokowi yang mengenakan baju coklat pun tertawa mendengar pernyataan tersebut, sementara Prabowo duduk di samping Jokowi. Ia pun langsung merespon pernyataan Budi Gunawan. Nampak Prabowo menengok ke arah Jokowi sembari mengatupkan kedua tangannya. Kepala Prabowo pun sedikit menunduk disertai dengan senyum di wajahnya. Tak hanya Jokowi dan Prabowo, seluruh tamu undangan pun ikut tertawa. Kemudian Budi Gunawan melanjutkan sambutannya. Ia mendoakan agar Prabowo selalu sehat dan sukses menghadapi kontestasi pemilihan umum atau pemilu 2024. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seringkali diajak oleh Presiden Jokowi terjun ke lapangan saat kunjungan kerja. Terkait ajakan ini, Prabowo mengaku belum tahu alasan dibaliknya. Namun ia menduga Presiden Jokowi ingin mendidiknya dalam mengurus negara. Hal ini disampaikan Prabowo saat memberi sambutan di acara istighosah dan doa bersama di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan pada Jumat 17 Maret. Awalnya, Prabowo bercerita bahwa dirinya pernah menjadi prajurit TNI. Dengan latar belakang tersebut, sudah semestinya Prabowo memahami soal perang. Namun jika berkaitan dengan urusan negara, Prabowo mengaku masih banyak belajar dari Presiden Jokowi. Oleh karena itu, Prabowo menduga alasan Presiden sering mengajaknya terjun ke lapangan karena ingin mendidiknya. Di hadapan jemaah, Prabowo mengaku telah menjadi saksi bagaimana komitmen Jokowi bekerja untuk Indonesia. Ia menyebut Presiden Jokowi selalu memikirkan rakyat kecil. Sikap itulah yang menurut Prabowo perlu ia contoh dari Presiden untuk memimpin sebuah negara. Seperti diketahui, momen kebersamaan Prabowo dengan Presiden Jokowi kerap terlihat. Salah satu yang menjadi sorotan yakni saat kunjungan kerja di Kebumen, Jawa Tengah pada 9 Maret lalu. Dalam momen tersebut, Prabowo dipertemukan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Sebagaimana diketahui, keduanya disebut-sebut sebagai kandidat terkuat calon presiden pada Pilpres 2024. Ada momen menarik kala Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungan kerja ke Tabalong, Kalimantan Selatan pada Jumat 17 Maret 2023. Pasalnya, Prabowo tiba-tiba dipeluk emak-emak saat berada di pasar. Sebelumnya, Presiden dan rombongan mengikuti acara istighosah dan doa bersama Rabi'ah Melayu Banjar. Kemudian bertolak ke Pasar Rakyat Tabalong untuk memberikan sejumlah bantuan sosial kepada para pedagang pasar. Sesampainya di Pasar Rakyat Tabalong, kehadiran Prabowo dan Presiden Jokowi disambut meriah. Prabowo kemudian menyalami sejumlah masyarakat di sana. Saat menyalami seorang emak-emak, dia tiba-tiba dipeluk erat. Emak-emak yang mengenakan baju hitam itu diketahui bernama Siti. Prabowo pun tampak membalas pelukan tersebut. Menhan juga mengucapkan sesuatu sambil tersenyum kepada Siti. Sementara Presiden Jokowi yang ada di depannya ikut tersenyum melihat aksi emak-emak tersebut. Saat dikonfirmasi, Siti mengaku sangat mengagumi sosok Prabowo. Oleh karena itu, ia merasa senang kala bertemu secara langsung, bersalaman dan memeluk Prabowo. Pak Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terlihat kembali mendampingi Presiden Joko Widodo di acara yang bukan bertema pertahanan.